Bab 1621. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika makhluk-makhluk yang menguasai surga kembali ke tulang-tulang kaisar, diri sejati, mereka kembali dan ingin menampakkan diri di dunia. Semua orang terkejut. Itu pasti makhluk legendaris. Kekuatan sihirnya tak tertandingi dan kultivasinya melawan langit. Itu benar-benar tampak hidup. Perlu dicatat bahwa ini adalah orang yang berani berduel dengan pria itu dan memulai perang yang mengguncang dunia. Apakah seluruh tubuhnya kembali? Meskipun Jiu Daoyi merasakan ledakan mati rasa di kulit kepalanya, seperti listrik, dia pasti memikirkan tahun-tahun yang luar biasa di masa lalu. Pada saat itu, Kaisar Abadi yang gelap adalah satu-satunya yang mengancam pria itu. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, darah dan kekacauan, dan jiwa-jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya Tao bergejolak. Balas dendam yang hebat, dia membunuh monster di level Lujin. Seseorang gemetar. Ini adalah pencapaian yang mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa orang telah melihat Kaisar Abadi lewat, apalagi perjuangan hidup dan mati di level ini. Diri sejati, kau benar-benar menganggapku sebagai koordinator dan mercusuar lemah di tepi dunia berdarah tak berujung. Semuanya hanya untuk membawamu kembali. Di bumi, seluruh tubuh Kaisar Abadi yang tak berujung mewakili sisi gelap masa lalu. Kata-katanya penuh dengan emosi yang kuat dan sangat tidak rela. Ia merasa ada sedikit kesedihan. Ia mampu bertahan hidup karena ia dapat memberikan peringatan dini dan dapat digunakan sebagai koordinator penting. Jika tidak, ia mungkin telah terbunuh sepenuhnya dan tidak akan hidup sampai hari ini. Kau adalah aku adalah kau. Terlepas dari satu sama lain, kau terlalu khawatir. Sebuah suara samar datang dari luar. Bahkan makhluk yang tak terkalahkan itu pun hampir tidak dapat mengirim pesan ke surga melintasi dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, melintasi lautan berdarah dan melintasi surga. Oh, kau belum kembali juga. Apa yang harus kulakukan sebelum itu? Tidak bisakah kau campur tangan? Tangan hitam di bumi tersenyum tipis. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Raja Anjing. Semua orang yang hadir sangat gugup. Apakah makhluk gelap setengah kuno ini benar-benar ingin menyerang mereka? Aku berkata, aku benar-benar ingin memasukkanmu ke dalam gua hitam. Tentu saja, aku ingin menembaknya. Sebuah tangan hitam besar keluar dari planet biru air. Semua orang tahu bahwa dia ingin menembak Chu Feng. Karena wajah iblis Chu sedikit mirip dengan pembunuh besar. Chu Feng terdiam dan tercekik. Siapa yang dia provokasi? Ini benar-benar bencana. Pada saat yang sama, pada saat kritis hidup dan mati, dia sendiri bertanya-tanya dan bertanya-tanya mengapa dia tampak seperti pembunuh besar secara kebetulan. Apa rahasianya? Tangan hitam besar itu tidak bergerak sangat cepat, bahkan lambat, tetapi menutupi seluruh langit berbintang, begitu tertekan sehingga bintang-bintang di sekitarnya bergetar dan jatuh, sehingga bintang-bintang itu akan meledak. Jelas, tangan hitam di bumi memiliki obsesi tertentu. Biasanya, di mana dia perlu menjelajahi tangannya secara langsung, dia dapat langsung menghapus Chu Feng. Sekarang dia hanya dikuasai oleh kebencian lama, dengan sengaja menyebabkan dampak keruntuhan di hati Chu Feng. Lakukan, tidak ada yang perlu dikatakan. Sekarang dia harus keluar semua dan bertarung sampai mati. Dia sudah siap sebelum dia datang. Selain itu, dia cukup bersemangat dan berharap untuk mencoba apakah dia akan memanggil seseorang setelah ledakan peta pemakaman. Namun, desahan memadatkan seluruh ruang waktu, dan semua orang tidak bisa bergerak, termasuk tangan gelap yang menutupi langit berbintang. Itu juga memadat, tidak bergerak, membeku di tempat. Dikatakan bahwa kamu dan aku adalah satu. Aku tidak pernah menggunakanmu sebagai koordinat. Kamu pulih dan sepenuhnya memotong kegelapan. Dari sini, kamu merosot dan kembali padaku untuk sementara waktu. Suara yang sangat pelan terdengar di alam semesta, dari luar dunia, lemah dan hampir tak terdengar. Galaksi yang dingin dan bintang-bintang besar yang berputar semuanya diam, termasuk Raja Peri dan leluhur Tao, semuanya terpaku dalam kehampaan. Aliran waktu tampaknya berkurang menjadi nol, dan pikiran semua orang terhenti, meninggalkan kekosongan dalam pikiran mereka. Saat suara makhluk hidup itu terdengar lagi, kesadaran ilahi para raja dapat berbalik dan berpikir. Pada saat ini, orang-orang gemetar dan takut. Kekuatan mengerikan apa ini? Diri sejati, Kaisar Lama, belum lagi kembali ke surga, sebenarnya jauh dari mencapai surga. Di lautan merah yang terdiri dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya,
Gelombang mekar di bawah kakinya, dunia berfluktuasi, terlahir kembali, dan runtuh. Dia menyeberang dengan rakit bambu. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat dengan mudah menyeberangi lautan berdarah. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Bahkan pada jarak seperti itu, dapatkah dia campur tangan di dunia nyata? Itu tidak terbayangkan, tidak mungkin. Kau tidak bisa kembali, apalagi datang, melintasi surga dan menyeberangi lautan. Tentu saja, kau tidak bisa mengerahkan kekuatan besarmu. Mengapa kau menghentikanku? Tangan hitam di bumi itu ketakutan. Ia benar-benar tidak mengerti. Bahkan jika makhluk tingkat jalan terlalu jauh dan terlindungi dan terhalang oleh beberapa wilayah khusus, mustahil untuk campur tangan di tanah kelahiran dengan cara ini. Secara khusus, pengorbanan laut mudah tersesat dan berbahaya bagi Kaisar Abadi. Itu luas, dan ombaknya terdiri dari zat-zat yang merusak, jurang di luar dunia dan dunia besar dikorbankan oleh darah. Di sana, dikenal sebagai tempat di mana Kaisar Abadi berkorban, karena, aku adalah kamu, ini adalah resonansi hati. Di luar dunia, suara samar datang, omong kosong, kamu pasti telah meninggalkannya, jadi sekarang kamu mengendalikan dagingku. Tangan hitam bumi sangat tidak mau dan marah. Namun, ketika dia memikirkan pihak lain, dia benar-benar samar-samar merasakan beberapa situasi, diri sejati. Itu adalah pengalaman pihak lain dan tampaknya adalah dia, kamu. Benar-benar membunuh makhluk tingkat Kaisar Abadi dan monster di ujung jalan. Dia sedikit luar biasa. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa sulitnya menemukan apa yang disebut sumber Ekuador dan Turki. Bahkan orang kuat dengan peradaban evolusi yang cemerlang mungkin tidak dapat menemukan tempat aneh itu selama beberapa generasi. Faktanya, jika Anda menemukan petunjuk sesekali, jika Anda benar-benar ingin masuk, kebanyakan dari mereka mati atau hidup, dan Anda tidak dapat keluar hidup-hidup lagi. Ada sebuah tragedi di periode tertua itu. Bunuh satu. Kaisar tua di luar dunia itu dengan pasti memberitahunya bahwa dia telah memecahkan monster di ujung jalan. Makhluk setengah gelap di bumi terkejut, dan yang lain hanya bisa mendengarkan dengan mati rasa. Tentu saja, para raja saat ini juga sangat ingin tahu seluruh prosesnya. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang sumber bumi, monster di jalan, perang, del. Karena sangat mengejutkan, ini cukup untuk mengguncang seluruh sejarah kuno. Meskipun saya sudah lama mencarinya, seharusnya lebih dari satu era, tetapi saya tidak memasuki Ekuador. Saya hanya menemukan area untuk dijaga di luar dan menunggu perburuan. Sebuah suara dari luar dunia memberitahu tangan hitam di atas bola. Kamu tidak masuk. Makhluk setengah gelap itu terkejut dan kemudian lega. Dalam pandangannya, bahkan jika dia menemukan pintu masuk, dia akan mati saja. Tuhan tahu, sumber ERTU. Ada berapa banyak monster aneh. Bahkan dalam spekulasinya, pasti ada sesuatu yang lebih mengerikan. Tempat itu, seperti lubang tikus, menghubungkan semua lapisan masyarakat. Ada banyak tempat yang bersilangan dan terhubung. Aku akan menunggu di luar saja. Itu masuk akal. Kalau tidak, dia akan sedikit memberontak. Namun, untuk menggambarkan monster aneh itu sebagai tikus, dia benar-benar memiliki kepribadian yang terbang dan membenci makhluk tak terkalahkan yang tidak menyenangkan itu sampai sejauh mana. Situasi sebenarnya tentu saja berbeda. Itu benar-benar berbahaya, tidak terlalu berlebihan untuk disebut sebagai tempat paling mengerikan di dunia. Orang-orang hanya perlu tahu bahwa makhluk tertinggi akan mati ketika mereka masuk, dan semuanya akan menjadi jelas. Tetua, bisakah kau mendengarku? Bisakah kau memberitahuku kemana dia pergi? Jiu Dao tiba-tiba membuka mulutnya dan suaranya bergetar. Orang-orang tahu siapa yang dia tanyakan. Di luar dunia, Kaisar tua, yang berada sangat jauh, menyeberangi laut dengan rakit bambu di jalan raya, dan terpesona oleh ombak yang dapat menghancurkan dunia. Di seberang lautan pengorbanan dan surga yang tak terbatas, seperti sejarah kuno yang tak terhitung jumlahnya dan peradaban evolusi yang tak terhitung jumlahnya waktu dan ruang, sulit untuk menunjukkan kesuciannya di bawah tanah di lingkungan ini, tetapi dia menjawab banyak jejak. Apakah jalan yang dilalui pria itu, atau tempat di mana ia bertarung, yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan? Membuat orang melamun, itu reruntuhan yang mengerikan, tak terlukiskan dan menakutkan. Kaisar tua itu mengirimkan kembali suara panjang melintasi ruang dan waktu dan melintasi lautan. Ia tampak sedikit terganggu. Sejauh ini, ia memikirkan hal-hal itu, yang membuatnya merasa sedikit kesurupan.
Itu mengerikan. Waktu yang lama telah berlalu. Memikirkan masa lalu, ia masih dalam keadaan ini. Itu benar-benar mengejutkan dan berbulu. Situasi apa yang membuat si Andi merasa mengerikan? Reruntuhan macam apa itu? Situasi apa yang mengerikan itu? Tak terlukiskan, berbahaya, dan menakutkan. Kaisar tua itu menambahkan, orang-orang mendengarkan dan ingin mengetahui masa lalu. Namun, ia tidak banyak bicara secara rinci, tetapi memberitahu semua orang bahwa jika mereka menyentuh tabu pada tingkat evolusi mereka, sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka suatu hari nanti. Itu sedikit menakutkan. Itu dipisahkan oleh dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, melintasi surga dan lautan pengorbanan. Di mana semua jejak dapat disalurkan. Hal-hal aneh akan terjadi. Temukan semua orang. Orang-orang benar-benar tidak dapat memahaminya. Rasanya agak keterlaluan, bukan untukmu sekarang, tetapi untuk masa depan. Suatu hari, jika salah satu dari kalian cukup kuat, itu mungkin menyebabkan masalah karena kontak hari ini. Suara samar kaisar tua itu datang dari luar dunia. Senior, kami benar-benar ingin tahu. 9 cara dan 1 bertahan. Darah kekaisaran yang indah, lengan, kuku, cakar, dunia yang padat, alam semesta yang tenang, di wilayah lain, sosok yang samar menghalangi jalur evolusi masa lalu yang cerah. Ada juga beberapa area di mana tahun-tahun kuno dan modern terbalik, sejarah muncul kembali, dan kejadian serta interpretasinya terbalik. Kaisar tua itu membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu dengan kasar. Dari uraiannya, dapat dilihat bahwa lebih dari satu makhluk lujin meninggalkan tubuh dan darahnya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa bahkan alam semesta yang luas telah terbalik dan semua jenis perubahan aneh telah terjadi. Hanya beberapa kata yang bisa disebutkan pucat. Kalau tidak, pemandangan yang sebenarnya akan langsung muncul. Bahkan jika sulit bagiku untuk menyingkirkannya, itu akan sangat merepotkan. Ketika mereka mendengar kata-kata semacam ini, mereka benar-benar terkejut, berdenyut dan merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Begitu pemandangan yang tak terkatakan itu disebutkan dan dijelaskan secara rinci, itu akan benar-benar direproduksi. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menyingkirkannya. Itu akan menyusul, mengerikan. Ini hanya bagian yang dia sebutkan. Beberapa kata pucat tidak koheren dan belum benar-benar menunjuk pada esensinya. Orang-orang terdiam untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu tahu? Semua orang, termasuk Daozu, merasa kecil, dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Namun, Jiu Daoyi masih tidak mau. Dia tidak bertanya tentang jejak itu, tetapi menyebutkan yang itu lagi. Tetua, bisakah Anda memberitahu kami kemana dia pergi? 9 cara bertanya dengan tulus, hampir memohon, monster tua ini, tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu di masa lalu. Selama bertahun-tahun, dia selalu sangat kuat. Hari ini, dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelidiki berita tentang orang itu. Saya tidak tahu. Saya juga mencari sesuatu yang tidak dapat Anda libatkan. Itu seringkali lebih mengerikan daripada kematian. Kaisar tua itu memberikan jawaban seperti itu. Kemudian, meskipun suaranya samar, dia masih bisa merasakan keseriusannya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, jangan menyelidiki. Bahkan jejak pun begitu, apalagi orang, tidak dapat dilacak. Senior, Kaisar anjing itu juga memamerkan giginya dan sangat berani. Dia juga ingin bertanya tentang rahasia 3 Kaisar Surgawi. Saya tidak tahu apakah orang ini mengetahuinya atau tidak. Namun, tanpa membiarkannya mengatakan lebih banyak, perubahan telah terjadi. Hah, benar saja, mereka yang seharusnya tidak memberitahumu tadi bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah muncul, seperti bayangan. Ada beberapa masalah di sana, dan Kaisar tua itu dalam kesulitan. Aku benar-benar tidak bisa bicara omong kosong, tetapi musuh juga telah datang. Sepertinya aku tidak bisa kembali ke kampung halamanku untuk sementara waktu. Jelas, sesuatu yang lebih serius telah terjadi. Tetua, apakah kamu keberatan? Orang-orang di surga khawatir. Akhirnya, ada seorang penjaga di ujung jalan. Dia adalah Kaisar Abadi yang menghargai dunia di masa lalu. Tidak ada yang menginginkannya mengalami kecelakaan. Dia sangat khawatir. Musuh apa? Makhluk setengah gelap di bumi akhirnya berbicara lagi dan tidak lagi diam. Pada masa itu, aku tinggal di luar Ekuador, menunggu untuk berburu tikus, tetapi sekarang seekor kucing mungkin datang untuk membalaskan dendam tikus-tikus itu. Kaisar tua itu memberitahuku,
Dia cukup percaya diri dan memiliki kepribadian yang terbang. Dia menganggap saluran yang tak terhitung jumlahnya di sumber Ekuador dan bumi sebagai lubang tikus, yaitu, dia menyindir monster di ujung jalan sebagai tikus. Sekarang, dia mengatakan bahwa seekor kucing telah mengejar, yang menunjukkan bahwa dia telah bertemu dengan musuh yang sangat mengerikan. Tidak, ini, seekor harimau. Kaisar tua itu sangat serius. Bahkan jika dia tidak melihat satu sama lain dalam pengorbanan laut, dia sudah merasakan semuanya. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka tidak bisa tidak menghirup AC. Dia pasti telah bertemu dengan pembunuh besar itu, kalau tidak, dia tidak akan menggunakan nama itu. Kamu tidak akan jatuh, kan? Sejak saat itu, aku telah dilahirkan bebas. Tanya makhluk setengah gelap di bumi. Dia dalam suasana hati yang rumit. Dia tahu bahwa aku yang sebenarnya sedang dalam masalah besar. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengalami badai besar. Bukankah itu harimau yang ganas? Bukan masalah besar. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan pria itu selama bertahun-tahun, dia seharusnya bertemu dengan Tyrannosaurus Rex yang ganas. Yang lebih menakutkan, ini bukan hal-hal di depannya. Setelah Kaisar tua bertemu dengan harimau ganas yang tak tertandingi, dia tetap tidak kehilangan sikapnya, tetap tenang, dan bahkan memiliki suasana hati untuk tertawa. Hanya dapat dikatakan bahwa ini terkait dengan karakternya yang bebas dan santai dan sembrono, bukan karena sulit bagi musuh untuk mengancamnya. Faktanya, dia dalam masalah besar. Semua raja dunia bawah dan para pendeta tahu merasa cemas dan khawatir tentangnya. Ada yang salah. Sepertinya jejak-jejak itu benar-benar aneh. Ketika aku menyebutkannya, mereka benar-benar muncul, dan kemudian menyebabkan nasib buruk. Kaisar tua berbisik, dan kemudian dia melakukannya. Apa yang kamu lakukan, makhluk setengah gelap di bumi? Kamu dan aku adalah satu. Sekarang, mari kita bertarung. Kaisar tua itu ingin membawanya pergi dan menyatukannya. Kau dan aku dipisahkan oleh Tuhan dan di seberang lautan pengorbanan, sama seperti zaman kuno dan modern. Sulit bagimu untuk memengaruhi dunia saat ini, tetapi sekarang kau dapat membawaku pergi secara langsung. Selanjutnya, orang-orang akan melihat bahwa ada kabut hitam besar yang muncul dari planet biru air di depan, meluas dan tak terbatas, yang hampir meremas alam semesta. Namun, kabut itu memudar lagi dalam sekejap, kabur dengan cepat, dan menghilang sepenuhnya. Aku tidak berbohong kepadamu, kita adalah satu. Sekarang lebih kuat untuk kembali sebentar. Tidak ada perbedaan antara subjek dan tubuh yang terpisah. Ayo pergi dan bertarung bersama. Kata Kaisar tua itu. Pada saat yang sama, ia meninggalkan kata-kata terakhirnya untuk berkhotbah kepada semua orang di dunia bawah. Apa yang telah kulihat dan kudengar hari ini tidak baik untukmu. Jika diketahui oleh makhluk-makhluk dari Ekuador dan sumber-sumber aneh, itu mungkin membawamu masalah yang tidak terduga. Lagi pula, aku tidak bisa kembali sekarang. Sulit untuk mengatakan berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertempuran seri itu. Bagaimanapun, butuh lebih dari satu era baginya untuk menemukan perkiraan cakupan Ekuador. Jika pihak lain mengejar, diperkirakan sudah menghabiskan waktu yang lama. Bagi orang normal, itu mungkin sejarah kuno. Pada titik ini, Kaisar tua itu memarahi dan berkata, hidup itu seperti mimpi, ingatan, potong. Dalam sekejap, pikiran semua raja menjadi kosong, pikiran mereka membeku, mereka tidak bisa berpikir, cahaya jiwa mereka kaku, dan mereka terpaku di tempat. Beberapa kenangan di hati mereka, seperti tanda merek yang belum lama ini, telah dihapus. Hanya ingatan Kaisar baru Guking dan leluhur Tauji Udawi yang dipertahankan, level mereka relatif cukup tinggi, dan Kaisar lama tidak mengucapkan mantra pada mereka. Karena jika orang-orang di surga tidak mengetahui hal-hal itu sama sekali, mereka akan kehilangan sebagian kesempatan untuk menembus kebenaran. Selain itu, Chu Feng tidak kehilangan ingatannya. Pada saat kritis, pot batu di tubuhnya bersinar, kabur, dan pola Tao saling terkait, menjaga jiwanya yang sebenarnya. Kaisar tua itu tidak memperhatikannya. Setelah merapal mantra, dia menghilang dan tidak peduli dengan hasilnya. Chu Feng dengan serius menduga bahwa jika Kaisar tua itu muncul kembali, mungkin ratusan ribu tahun ke depan. Terlebih lagi, orang-orang mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi di era ini. Ini berarti bahwa setiap orang tidak memiliki persimpangan dengannya, dan hanya makhluk masa depan yang mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Apakah ini makhluk tingkat Lu Jin? Kemunculan dan hilangnya mereka mungkin biasa bagi mereka sendiri.
Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan di dunia, semua makhluk hidup di surga tidak tahu berapa banyak generasi yang telah berubah, dan bahkan mengubah beberapa proses peradaban. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku bahwa aku telah melupakan beberapa hal yang sangat berharga dan penting? Bagaimana mungkin tidak ada jejak di hatiku? Terdengar raungan dari Raja Peri teratas. Sesuatu pasti telah terjadi. Kaisar merasa dilecehkan. Siapa yang menggerakkan jiwaku? Kaisar anjing itu menggertakkan giginya dan sangat ganas. Nalurinya terlalu tajam. Kemudian ia menerkamnya dan memohon untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bicaralah nanti. Jiu Daoyi sangat serius. Ia menatap langit dan ingin menyeberangi lautan pengorbanan melalui surga untuk menyaksikan pecahnya perang dunia. Tidak ada gunanya memikirkannya. Chu Feng maju dan berbisik kepada 9 dan 1, berkata, "Senior, bantulah aku. Ada harta karun di dunia bawah. Kau harus menyimpannya." Ia sangat bersemangat dan merencanakan harta karun itu untuk waktu yang lama, tetapi ada tangan hitam besar di bumi. Itu seperti bayangan mengerikan yang menutupi seluruh alam semesta dunia bawah. Ia tidak berani kembali. Sekarang ia memiliki kesempatan langka. Selain itu, saat akhirnya aku kembali ke kampung halamanku, aku bisa bertemu dengan beberapa teman lama, yang akan mengakhiri dunia manusia. Jiu Daoyi belum pulih. Ingatannya belum terputus. Dia masih tenggelam dalam atmosfer tadi. Itu adalah makhluk tingkat kaisar abadi. Sekarang, pergi berperang. Makhluk tingkat itu, pengejaran dan perjuangan mereka, sama sekali bukan sekadar belanja. Jalur aktivitas mereka terlalu mengerikan dan luas. Dari penginderaan hingga menemukan satu sama lain, hingga menghitung satu sama lain, dan kemudian ke pertemuan nyata, mereka mungkin dihitung dalam ribuan tahun. Mana yang lebih kuat, kaisar tua atau harimau ganas? Ini sangat mengkhawatirkan. Cahaya peradaban cemerlang apa yang akhirnya akan dihasilkan oleh dua duel yang kuat itu. Pertarungan antara makhluk di tingkat kaisar abadi memiliki dampak yang luas. Jika gelombang laut yang terciprat terbang keluar, pecahan jalan dapat menyimpulkan peradaban evolusi baru. "Tuan," panggil Chu Feng lagi, dan Jiu Daoyi akhirnya kembali kepada Tuhan. Di sekitarnya, para raja bingung dan berpikir bahwa tidak terbayangkan bahwa mereka sekuat itu sehingga mereka terhapus secara diam-diam. Aku makin merasa bahwa seluruh sejarah kuno tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaisar abadi. Itu akan bertahan selamanya. 9 mendesah. Bagi makhluk tingkat Lujin, bahkan Raja Peri teratas seperti orang dalam gambar, yang dapat diubah atau bahkan dihapus secara langsung. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Itu sama sekali bukan urutan besarnya. Gu Qing juga memiliki tampilan yang rumit. Ketika pertama kali naik tahta, dia pikir dia bisa mengunjungi dunia dan mengabaikan semua lapisan masyarakat, tetapi sekarang ketika dia melihat ke belakang, dia begitu kecil. Harta karun apa? Ketika Jiu Dao bertanya kepada Chu Feng, dia pikir itu normal bahkan jika ada harta karun misterius di dunia bawah. Karena asal-usul tanah kelahiran ini terlalu besar, ada terlalu banyak hal yang terkubur. Bagaimanapun, dari zaman kuno yang kacau hingga zaman kuno, perubahan kehidupan, bintang-bintang daratan, membawa suka dan duka yang tak terhitung jumlahnya, lebih banyak darah dan kekacauan, dan banyak rahasia. Ada 2 piring penggiling. Meskipun kasar, saya pikir itu harus diambil. Lebih tepat untuk meletakkannya di halaman belakang saya untuk menggiling kacang. Chu Feng berkata dengan misterius. Mengucapkan kata-kata manusia, menggiling kacang, atau menggiling daging manusia. Jiu Dao menatapnya. Tidak peduli apa yang kau masukkan ke dalamnya, kau bisa menggilingnya. Kurasa kau tidak bisa keluar hidup-hidup setelah kau melemparkannya ke 1 atau 2 guru Tao. Chu Feng penuh percaya diri. Ia memberitahu Jiu Daoyi bahwa sebagian besar harta ini berada di luar level Daosu. Dalam hal ini, masalahnya cukup serius. Awalnya, Jiu Daoyi masih sedikit linglung dan belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh insiden Kaisar Lama. Ia dalam keadaan tidak sadar. Namun sekarang, ia terkejut dan tiba-tiba pulih. Bicaralah dengan hati-hati. Dia menatap Chu Feng dengan serius. Yah, di kaki Gunung Kunlun, ada jalan menuju api penyucian dan reinkarnasi. Ada kota mati yang terang di jalan, dan ada batu kilangan besar di dalamnya. Chu Feng tidak menyembunyikannya. Dia bahkan mengatakan bahwa plasenta lumpur itu berada di ujung. Sekarang hampir dapat dipastikan bahwa itu adalah Tuan Meng. Jiu Dao segera mengubah wajahnya, menunjuk ke dahi Chu Feng dan berkata,
kamu berani mengarungi air berlumpur karena jalan reinkarnasi khusus yang dijaga oleh leluhurmu. Kupikir kamu tidak punya senjata. Aku ingin membantumu. Chu Feng batuk kering. Tadi kamu bilang akan menggiling susu kedelai di halaman belakang rumahmu. 9 cara dan 1 terlihat buruk. Kemudian dia mulai memakan biji bunga lagi dan merasakan kepalanya sebesar ember. Karena dia tahu bahwa harta ini tidak dapat disentuh sama sekali, dan sebagian besar akan mati. Dengan raut wajah serius, Jiu Dao berkata, makhluk setengah gelap itu telah lama tertidur di bumi dan tidak pernah pergi. Jelas, tempat itu bukan masalah kecil. Jika tebakanku benar, jalan reinkarnasi khusus ini sebagian besar ditafsirkan oleh yang tertinggi, atau digali olehku sendiri, yang memiliki makna khusus. Kalau tidak, Guru Meng tidak akan secara pribadi duduk di ujung, menjaga di sana dan tidak pernah pergi. Menurutku juga begitu. Kupikir di sana cukup menakjubkan, dan sekarang Guru Meng sedang tidur nyenyak, jadi aku ingin kau menjelajahinya. Mati kau, kata Jiu Daoyi dengan marah, apakah ini mencoba memanggil anak laki-laki yang konyol? Dia adalah pendiri Taoisme. Setan kecil itu mengubah caranya untuk mengarahkannya. Jika orang lain, dia pasti telah menamparnya sampai mati. Setelah pengalaman Kaisar tua hari ini, Jiu Daoyi telah dengan jelas mengetahui seberapa jauh dia dari makhluk-makhluk di tingkat Lujin. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat leluhur Tao, itu tidak cukup. Di hadapan makhluk-makhluk di tingkat Kaisar Abadi, terlalu rendah hati untuk berbicara tentang kekuatan saja. Jiu Dao menatapnya dengan wajah hitam dan mata hijau, yang membuat bulu kuduk Chu Feng berdiri. Kelinci kecil, beraninya kau mendorongku untuk menjelajahi lubang besar yang berhubungan dengan level Lujin. Aku benar-benar harus dipukuli. Chu Feng dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata, karena makhluk setengah gelap itu sangat bertugas, mereka tidak membangkitkan jalan reinkarnasi khusus itu, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tidak apa-apa untuk tidak pergi ke tempat ini. Kau mengatakan semuanya. Jiu Dao menatapnya dengan mata biru. Baru-baru ini, daging dan jiwanya bersatu. Wajahnya mulai menjadi kemerahan dan kulitnya sangat bagus, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan cahaya hitam, yang tidak ringan oleh atmosfer Chu. Chu Feng berkata, sebenarnya, aku hanya menyebutkannya dengan santai. Aku tidak perlu menganggapnya serius. Sebenarnya, aku benar-benar ingin melakukan hal besar lainnya. Jiu Daoyi ingin memukulnya lebih dan lebih lagi. Bagaimanapun, menurutku temperamen iblis kecil itu menarik perhatian dan kurang perhatian. Jika wajah ini tidak mirip dengan orang lain, dia pasti sudah melakukannya. Ada apa? Dia bertanya, apa pendapatmu tentang harta karun waktu? Chu Feng bertanya, jika menyangkut hal semacam ini, itu bukan masalah kecil. Hukum waktu dikenal sebagai salah satu sumber jalan dan merupakan harta karun langka dalam materi leluhur. 9 cara dan 1. Pemberitahuan. Diam-diam dia curiga, apakah dia benar-benar punya cara? Mungkin bocah itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Di dunia ini, semua senjata dan harta karun rahasia yang berhubungan dengan waktu memiliki asal-usul yang hebat. Misalnya, tungku waktu hampir menyebabkan Li Fu kecelakaan. Chu Feng masih ingat adegan menyentuh tungku waktu untuk pertama kalinya, terutama beberapa mantra rahasia yang didengarnya, yang tampaknya masih bergema di telinganya. Mereka yang tidak dapat dikubur di surga, mengubur tanah yang mengapung di antara keempat kutub, memotong kayu bakar yin dan yang, dan memimpin. Yang disebut penguburan itu juga diperkirakan sebagai leluhur dari Taoisme yang terbakar. Bahkan, Chu Feng sedikit curiga bahwa makhluk yang akan dibuang dalam mantra rahasia itu bukanlah Kaisar Abadi. Ini adalah cara untuk menghapus makhluk Lu Jiji sepenuhnya. Apakah kamu menemukan ibu waktu? Bahan ini harus dianggap sebagai hal yang paling langka dan paling berharga di logam induk. Itu sangat langka, kata 9. Tidak, aku menemukan dunia yang aneh. Suatu hari di dunia, telah ada 100 tahun. Aku merasa bahwa ada misteri yang tidak dapat diprediksi dan rahasia yang mengerikan di tempat itu. Chu Feng menyebutkan tempat seperti itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berani bergerak karena dia takut dengan di balik layar dunia bawah dan keluarga Yuan. Sebuah dunia, 9 cara dan 1 terkejut. Dia belum melihat harta karun rahasia waktu. Namun, laju aliran waktu di seluruh dunia aneh, jadi itu tidak sederhana. Dia meragukan bahwa itu mungkin warisan yang ditinggalkan oleh Pathfinder dari jalur evolusi yang cemerlang. Bahkan,
Dia curiga, bukankah ini semacam jejak yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk Lujin? Terutama baru-baru ini, terutama hari ini, dia benar-benar terpengaruh oleh kaisar tua itu. Dia masih tenggelam dalam pemandangan itu dan memikirkan segalanya. Dunia yang disebutkan oleh Chu Feng secara alami adalah tanah asing. Pada awalnya, memasuki tanah murni lamunan dengan jiwa ilahi dapat membuat orang memahami Tao selama 100 tahun dalam semalam. Tentu saja, ada beberapa alasan bonus kebetulan, tetapi bahkan jika ini dihilangkan, laju aliran waktu di sana masih menyeramkan. Aneh sekali, dulu tempat itu pernah menimbulkan malapetaka. Seluruh dunia kotor dan tercemar total. Namun, ada juga beberapa hukum yang dapat menahan materi abu-abu. Apakah ini berarti ada peradaban evolusi yang sangat kuat, mengerikan, dan cemerlang di sana? Namun, tempat itu hancur, hanya menyisakan api yang samar. Selain itu, di ujung dunia, di celah kekacauan, jelas ada jalur reinkarnasi, dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat siang dan malam, yang masih terus dibuka. Awalnya, Chu Feng tidak merasakan apapun. Sekarang, melihat ke belakang, dia merasa semakin aneh di sana. Oleh karena itu, dia mendesak 9 cara dan 1 hari ini untuk menjelajahinya dengan saksama. Saya harus mengingatkan Anda bahwa mungkin tempat itu telah ditempati oleh makhluk aneh dan leluhur Tao yang sebenarnya bercokol. Mungkin seorang prajurit kecil seperti saya telah pergi dan dia mengabaikannya, tetapi jika buaya seperti Anda muncul, dia mungkin akan diburu. Namun, menurutku kemungkinan seperti ini sangat kecil, karena suku Yuan juga mengambil tindakan pada waktu tertentu dan menaruh perhatian di sana. Aku merasa mereka memiliki rencana yang hebat dan akan memurnikan dunia menjadi harta karun waktu. Tentu saja, suku Yuan dapat bertindak sesuka hati mereka. Mungkin itu pertarungan kecil, tidak ada yang aneh di sana. Hanya saja kecepatan waktu sedikit istimewa. Chu Feng sangat serius. Kali ini, dia tidak tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. Di antara mereka, suku Yuan terlibat. Dia mendengarkan si Hu Tianzun sendiri. Rubah batu dibawa keluar dari negeri asing oleh Chu Feng. Setelah keluar dari masalah, rubah tua tanpa kaki hampir menjadi janin batu. Namun Chu Feng selalu merasa bahwa itu adalah rubah tua yang licik. Dia tidak tahu kapan harus menipu mayat itu. Pada awalnya, dia mencoba dan sesuatu yang serupa terjadi. Si Hu memiliki kebaikan yang besar terhadap Chu Feng. Kali ini dia kembali ke bumi, tidak peduli apakah itu dalam keadaan baik atau buruk, dia harus diselamatkan. Apa yang kamu tunggu? Pergi ke tanah lama dulu. 9 jalan melambai satu persatu dan bertindak lebih dulu. Namun, tak lama kemudian dia mundur selangkah lagi dan memberi isyarat kepada Gu Qing untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, ada kaisar baru di surga. Sebenarnya, Gu Qing ingin mengatakan bahwa kaisar akan runtuh kapan saja. Aku ingin turun tahta. Dia benar-benar tidak tahan. Baru beberapa hari sejak dia menjadi kaisar. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan runtuh sekali. Siapa yang sanggup menanggungnya? Chu Feng berkata, semuanya, silakan lewat sini. Aku akan segera sampai di pintu rumahku. Jangan katakan apapun jika kalian sopan. Aku tentu ingin menjadi tuan rumah. Para raja telah tenang dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Chu Feng. Planet berwarna biru air, berputar perlahan, penuh dengan keindahan kehidupan. Meskipun makhluk setengah gelap telah berdiam di sana dan memiliki tangan besar yang menutupi langit belum lama ini, seluruh planet belum terpengaruh. Orang-orang yang tinggal di tanah itu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tidak ada bedanya dengan biasanya. Setelah beberapa tahun, aku kembali. Chu Feng sedikit bersemangat dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Saat itu, dia terpisah dari sekelompok teman lama. Sungguh menyakitkan bahwa dia kehilangan, menghilang, dan pergi jauh dari rumah. Hari ini, dia akhirnya kembali. Suasana hati Chu Feng gelisah, dengan kesedihan dan kegembiraan, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Sesaat kemudian, dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini bukan hanya kampung halamanku, tetapi juga kampung halaman Kaisar Surga. Aku akan kembali dan mengundang kalian untuk makan makanan kesukaan Kaisar. Pasti unik. Para raja terpesona. Bagaimanapun, pembentukan gunung dan sungai di sini terkait dengan pembunuh besar di mulut Kaisar Lama. Selain itu, ada Kaisar Yetian. Namun, setelah mendengar kata-kata di belakang Chu Feng, wajah para raja berkedut.
Apakah Anda tahu apa yang disukai Kaisar Surgawi? Setelah makan, aku akan membawa Anda ke bekas kediaman Kaisar Surga untuk melihat-lihat. Mungkin Anda bisa menggali beberapa kitab suci dan menemukan beberapa harta karun yang aneh. Wajah Jiudao menjadi gelap saat dia mendengarnya. Sebelum dia bisa menembaknya, Kaisar Anjing itu tidak bisa menahannya. Dia menekan kakinya di bahu Chu Feng dan memamerkan giginya, jika Anda tidak dapat menemukan bekas kediaman Kaisar hari ini, aku akan memotong Anda menjadi isian, menghancurkannya menjadi lumpur dan memakan pai daging. Jangan khawatir, Anda harus menemukannya. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata. Kemudian dia bertanya kepada Kaisar Anjing, jika Anda menemukannya, bagaimana kalau mengirimiku kitab suci Kaisar Surgawi? Wah, anjing hitam itu menggigit giginya. Saya belum pernah melihat bebek mati dengan mulut yang keras. Mencari pelecehan, bertaruh dengan Kaisar, di mana Anda dapat menemukan apa yang disebut bekas kediaman. Aku takut dengan kampung halamanku. Akhirnya aku kembali. Chu Feng menghela napas dan berkata, aku sangat gembira sampai ingin menangis. Dia memiliki pandangan yang dalam. Namun, begitu dia mulai mendarat, seseorang berteriak, ya Tuhan, siapa itu, pedagang manusia? Lebih jauh, seseorang berteriak dengan teriakan keras, ini acara besar. Para pedagang manusia kembali. Salam untuk kalian semua. Chu Feng mengutuk. Bukankah orang berkulit tebal menginginkan muka? Dia sangat marah. Dia baru saja kembali dan kembali dengan sekelompok Raja Peri. Akibatnya, seseorang baru saja menemukannya dan berteriak seperti itu. Mengapa para raja menoleh ke belakang dan menatap Chu Feng dengan pandangan yang sangat berbeda? Atau Raja Monyet Petarung itu lebih jujur dan bertanya langsung, apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun? Chu Feng merasa bahwa ia bahkan lebih tidak adil daripada Dou Ei. Bagaimana mungkin ada orang yang mengingat namanya yang anggun setelah bertahun-tahun? Selain itu, pada awalnya, ia berjuang untuk tanah kelahirannya, menjual, alien, dan meminta tebusan dari keluarga para putra dan orang suci dewa tersebut. Ia juga setengah dari pahlawan pribumi. Siapa yang menghancurkan panggung? Chu Feng ingin mencekiknya. Namun, para raja peri di sekitarnya tidak berpikir demikian. Mata mereka biru dan hijau, sungguh aneh. Para raja merasa bahwa anak laki-laki ini pasti tidak berbuat baik. Bagaimana ia bisa disebut sebagai pedagang manusia ketika ia kembali ke tanah kelahirannya? Bahkan, Raja Peri secara langsung mengingatkan generasi muda di sekitarnya untuk menjauhi iblis. Siapakah aku? Ketika anak buahku dikalahkan, kalian para alien kembali lagi. Sekelompok putra dan orang suci dewa menyerbu kampung halamanku lagi, menungguku kembali dan membunuh kalian semua. Chu Feng melihat beberapa orang yang dikenalnya yang tampaknya telah menjual mereka pada tahun-tahun itu, jadi dia sedikit terkesan. Di depan, seorang putra dewa ekstrateritorial berubah sedikit pucat dan menjelaskan pada saat pertama, salah paham, Iblis Chu, tidak, Raja Dewa Chu, kami hanya frame untuk sesaat, tidak ada niat jahat. Kami benar-benar terkejut sekarang. Mereka mengatakan Anda menghilang dan mungkin telah meninggal. Saya tidak menyangka Anda akan muncul kembali di dunia. Apa yang jujur? Apa saya mungkin meninggal? Bolehkah saya bicara? Tidak bisakah saya diam? Chu Feng menegur, kami benar-benar tidak merebut tanah bintang ini. Itu terutama karena ada banyak tempat rahasia di sini. Satu gunung terkenal dan satu jalan menghubungkan bintang-bintang. Itu telah menjadi simpul untuk berkumpulnya ribuan dunia. Itu sangat makmur. Kami di sini hanya untuk bepergian dan berdagang harta karun. Menurutnya, itu tampaknya menjadi surga yang sedang berkembang untuk evolusi, yang sangat menarik. Selain itu, ada penjaga yang kuat dan tidak dapat dijelaskan di sini, dan kita tidak berani bersikap lancang. Pada tahun-tahun awal, tampaknya seekor rubah batu marah dan membunuh ras kosmik yang kuat. Tidak ada yang berani bertindak liar di sini. Ketika mendengar ini, Chu Feng menghela napas lega. Sangat efektif untuk meminta Sihu untuk menjaga kampung halamannya. Ayo pergi, aku tidak ingin melihatmu. Berani memanggilku pedagang manusia lagi. Lain kali aku menangkapmu, pria itu akan memotong dinding untuk memberi makan kura-kura. Yang cacat harus menggali tambang hitam lagi, dan wanita itu akan membuat tempat tidur sebagai gadis pelayan. Chu Feng memperingatkan dengan keras. Setelah mendengar ini, beberapa orang, jika diberi amnesti, segera melarikan diri. Sungguh mengerikan, itu masih formula asli dan rasa asli. Setan Chu telah ada selamanya,
dan pedagang manusia tidak pernah berubah. Beberapa putra dewa dan orang suci adalah kebanggaan kelompok etnis masing-masing, tetapi sekarang mereka semua tampak pucat dan tidak berani melihat ke belakang dalam proses melarikan diri. Di bawah, ada hamparan gelombang biru yang luas dan pulau-pulau yang tersebar. Beberapa evolusioner terbang di ketinggian rendah, berbagai hewan laut muncul di laut, dan naga mengaduk ombak. Melihat laut yang luar biasa di bawah, Chu Feng menghela napas dan memikirkan sarang naga kapal selam dan perselisihan serta konfrontasi dengan keluarga laut. Pada saat yang sama, dia memikirkan gadis naga. Ketika dia berdiri di sisinya dan bertarung berdampingan dengannya, dia mati di jurang di langit berbintang dan dibunuh oleh Tai Wu. Selamat tinggal, gadis naga, bisik Chu Feng dan membakar sejumlah uang kertas di laut. Beberapa evolusionis dan orang laut melihat bahwa mereka hanya ingin memarahi, tetapi mereka semua menciut untuk pertama kalinya. Mereka semua berubah menjadi hijau. Siapa itu? Apa yang kita lihat, dan di mana kita? Apakah waktu akan kembali? Era iblis Chu yang mengamuk di seluruh dunia telah kembali. Tidak, bukan selamat tinggal. Aku yakin kau telah berhasil bereinkarnasi. Kau telah mengambil Hualong Guo dan Yusu Hui. Aku yakin aku bisa melihatmu suatu hari nanti. Chu Feng berteriak ke laut. Karena Calo, Ouyang Feng, Dong Dahu dan yang lainnya dapat bereproduksi, ia percaya bahwa suatu hari gadis naga juga akan muncul di depannya. Raja-raja di belakang mereka adalah barang antik tua dan fosil hidup, dan wajah mereka tidak bergelombang. Namun, beberapa anak muda yang mengikuti mereka menunjukkan warna yang berbeda dan diam-diam mendesah bahwa iblis juga memiliki niat buruk. Chu Feng pergi jauh-jauh ke barat. Ia benar-benar melihat banyak kegembiraan di laut sepanjang jalan. Ada banyak evolusionis dari luar negeri. Alat terbang, termasuk senjata ajaib dan pesawat ruang angkasa, masuk dan keluar dari dunia bawah laut dan memasuki berbagai pulau. Segera, ia memasuki daratan, dan gunung-gunung yang terkenal memiliki segudang meteorologi, gelombang keberuntungan dan beberapa momentum. Chu Feng tidak berhenti. Dia pergi jauh ke barat menuju Gunung Kunlun. Aduh, melankolis, aku pernah menjadi raja di sini. Aku adalah salah satu pembawa yang berpartisipasi dalam Perang Timur Barat, tetapi sekarang aku tidak bisa melihat teman-teman lama itu lagi. Sapi hitam besar itu berbicara. Dia tidak cukup kuat untuk berjalan di depan bersama para raja seperti Chu Feng, tetapi dia juga kecewa sekarang. Chu Feng melambat dan datang ke bagian belakang tim. Dia berjalan bersama sapi, harimau timur, dan hitam tua besar. Mereka semua menghela nafas dan kemudian tetap diam. Terlalu banyak yang terjadi di sini. Chu Feng juga sangat menyesal. Beberapa orang mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Meskipun mereka mengirim iblis Kunlun itu untuk bereinkarnasi, mustahil bagi semua orang untuk kembali dengan ingatan. Bahkan orang tuanya belum mendengar kabar darinya. Chu Feng berdiri di puncak Gunung Kunlun, menghadap ke pegunungan dan lautan yang megah. Pegunungan yang menjulang tinggi membentang berkeping-keping, membawa kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memikirkan terlalu banyak orang, Raja Kuda Botak Besar, yang heroik. Dia telah berteriak bahwa dia akan menikahkan putrinya dengan Chu Feng. Di masa lalu, juga di langit berbintang, Raja Ma dibunuh oleh Tai Wu dan harus dirampok. Dia mengembalikan tuan dari pihak lain, lama tua, dan darahnya memercik ke bintang-bintang. Ada juga Raja Mastif yang kuat dan tidak tahan untuk dipermalukan. Ada juga keratua yang mendirikan kuil Dalin di Gunung Song dan Wu Qifeng, seorang guru tua Gunung Wudang. Orang-orang ini telah ke Kunlun dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran jurang. Chu Feng sangat berharap mereka dapat muncul kembali. Pada saat ini, Raja Anjing juga menghela napas dan berkata, Kunlun, dulunya adalah kampung halaman seorang teman lamaku, aku sudah lama tidak melihatnya. Sebagian besar debu kembali menjadi debu dan tanah. Sudah lama menjadi pahlawan di tanah Loes. Apakah ada pahlawan di antara teman-temanmu yang aneh? Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Bagaimana mungkin aku merasa itu tidak mungkin? Tanyanya, Wang, siapa yang sedang kubicarakan, kau tahu? Kaisar Anjing menatap dan berkata, Gunung Kaisar, kuda naga, keluar dari Gunung Kunlun. Kemudian Chu Feng pergi jauh ke barat, terbang di atas pegunungan, menyeberangi lautan dan tiba di tanah barat. Dia ingin melihat jalan yang telah dilaluinya. Karena aku tidak tahu kapan aku akan kembali begitu aku pergi hari ini. Ini mungkin perpisahan terakhir dengan dunia manusia.
Olympus dan kota suci meninggalkan jejaknya. Akhirnya, dia berhenti di dekat gunung berapi. Pada awalnya, Raja Phoenix yang abadi meninggal dan Nirwana adalah telur yang tertidur di sini. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja menemukan istana dengan kobaran api yang membumbung tinggi, dan secara tak terduga menemukan Raja Phoenix. Pada awalnya, burung Phoenix hitam itu dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Chu Feng memikirkan hal yang asli. Raja Feng kehilangan ingatannya dan menjadi teman kencan butanya. Adegan itu benar-benar menyedihkan. Dia tidak dapat memulai lagi ketika dia masih muda. Melihat Raja Phoenix yang ramping berdiri di istana dengan rambut hitam dan selendang dari kejauhan, Chu Feng secara alami memikirkan teman kencan buta lainnya, Xia Qianyu, dan berjanji padanya dan Jiang Luoshan untuk mengirim mereka kembali ke bumi. Sekarang, tangan hitam bumi telah pergi. Chu Feng merasa bahwa dia dapat mengirim kedua wanita itu kembali lain kali untuk memenuhi janjinya. Siapa kamu? Raja Feng menemukan Chu Feng. Dia telah melangkah ke istana. Adapun para raja, mereka tidak mengikuti. Mereka masih jauh dari gunung berapi. Chu Feng menghela napas, lelaki tua itu melupakan segalanya setelah mencapai nirwana. Baiklah, lupakan saja tentang Jiang Hu dan putuskan belenggu dunia. Namun, jika pihak lain dalam kesulitan, dia tetap akan membantu. Aku temanmu, datanglah dan lihatlah dirimu. Chu Feng selesai berbicara, meninggalkan kitab suci, meletakkan beberapa ramuan di rak buku, berbalik dan pergi. Kau tampak familiar bagiku. Siapa kau sebenarnya? Raja Phoenix bertanya tentangnya, tetapi Chu Feng menghilang dalam sekejap. Chu Feng kembali dari barat ke timur. Banyak orang yang ingin dia temui telah pergi, dan dia sedikit sedih. Namun, ada banyak kenalan, seperti teman sekelas dan teman lama itu. Apakah kau ingin bertemu mereka satu persatu? Lupakan saja. Aku mengikuti sekelompok raja peri untuk mengejar mereka. Kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, dia sekarang menjadi sosok yang merepotkan. Musuh-musuhnya terlalu tinggi. Akan buruk jika teman sekelas itu terlibat dengan teman lama mereka. Chu Feng akhirnya akan memutuskan hubungan dengan dunia manusia dan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Kali ini, dia akan kembali. Pertama, dia akan membawa orang di balik layar asosiasi bantuan yang kuat untuk sementara waktu, dan kedua, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dunia manusia. Kali ini, dia tidak ingin berbicara dengan orang-orang yang dikenalnya lagi. Bagaimanapun, jalannya di masa depan akan sangat sulit dan berbahaya, yang mungkin memengaruhi orang-orang yang terkait dengannya. Namun, ketika dia kembali ke Dongtu, seseorang memiliki kekuatan besar dan menemukannya untuk pertama kalinya. Istana Yuxu, Lu Tong, lelaki tua dengan rambut putih dan air mata di matanya, berkata, "Bocah bau, kamu tidak datang menemuiku sejak kamu kembali." Mata Chu Feng juga sedikit basah. Lelaki tua itu merawatnya dengan baik dan tidak ragu untuk mengkhianati pemimpin Istana Yuxu. Aku tidak tahu kamu masih di bumi. Aku takut padamu karena aku terinfeksi dengan sebab dan akibat yang besar. Chu Feng berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia merasa sangat dalam dan memikirkan semua jenis hal lama di tahun-tahun itu. Bagaimana semua jenis persahabatan dapat diputuskan? Bagaimana dunia manusia dapat dipotong? Jika Anda benar-benar ingin putus asa dan menyerah, Anda akan kehilangan emosi paling mendasar dari manusia, yang mana itu cacat. Chu Feng maju dan memegang lengan Lu Tong yang berambut putih. Saya tidak peduli, sebab dan akibat yang besar, saya tidak peduli. Orang tua Lu Tong berkata dengan tegas bahwa dia telah menjadi juru bicara Istana Yuxu. Kemudian, dia berbicara tanpa henti dan berkata, orang-orang yang bertindak bersamamu di tim pada tahun-tahun itu, gadis Ye Qingran, Du Huaijin dengan mata 1000 mil dan Ouyang Qing dengan angin, mereka berlari ke langit berbintang. Dikatakan bahwa mereka dianggap sebagai spesies neraka dan berhasil dibawa ke matahari. Orang tua itu, saya juga menyentuh kesempatan itu. Namun, saya benar-benar tidak menyerah dan jatuh cinta dengan kampung halaman saya. Akhirnya, mereka mengembara selama beberapa tahun dan kembali dari langit berbintang. Jika kamu bertemu mereka, jagalah mereka dengan baik. Ketika aku tua, aku tidak akan pergi. Baik aku hidup atau mati, aku akan tetap di kampung halaman ini. Chu Feng mengangguk dan berjanji. Oleh karena itu, dia berpisah dari para raja dan berbicara dengan orang tua itu untuk waktu yang lama. Mereka semua memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan.
Karena, keduanya memiliki perasaan bahwa kali ini mereka berpisah, mungkin tidak ada waktu untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Meskipun Chu Feng meninggalkan banyak obat mujarab dan memberinya beberapa kitab suci rahasia, sebagian besar bakat lelaki tua itu tidak akan mencapai banyak hal. Selalu ada perpisahan dalam hidup, tetapi sulit untuk bertemu lagi saat melambaikan tangan. Chu Feng terdiam dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lutong. Dia tidak bisa tinggal. Sekarang, latihannya, jalan masa depannya, dan sebab serta akibat yang akan ditanggungnya di masa depan semuanya akan pergi ke alam semesta yang lebih luas. Adalah keinginannya untuk berharap bahwa yang aneh akan mati lebih awal dan yang tidak menyenangkan akan diberantas. Jika tidak, suatu hari, surga akan terbalik, dan semua teman lama seperti Lutong mungkin berubah menjadi ketiadaan dan menjadi pasir di ujung jari, yang tidak dapat disimpan. Di mana Dewa Rubah Batu? Chu Feng berkeliaran untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan rubah tua itu. Gali 3 kaki dan temukan. Kemudian dia menemukan Jiu Dawei, leluhur monyet Mitian, dan meminta mereka untuk membantu menemukan rubah batu. Hasilnya, itu benar-benar digali dari tanah. Bahkan jika dia sudah mati, membatu, Raja Abadi Daozu dan yang lainnya ingin menemukan seseorang, mereka masih bisa menggalinya. Orang tua itu merasa sangat tajam sehingga tidak ada orang lain di bumi yang dapat menemukan anomali itu belum lama ini, tetapi siapa dia? Dia menyadari konfrontasi antara tangan hitam dan raja-raja di luar wilayah itu. Pada saat ini, dia digali keluar dari tanah, dan wujudnya benar-benar membuat Chu Feng terdiam. Seekor rubah batu kecil, Meng Mengda, sangat imut, tidak bergerak. Melihatnya berpura-pura mati, Chu Feng melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata, "Aku akan menghancurkannya secara langsung." Bagaimanapun, itu hanya boneka tanah liat. Beraninya kau, bocah bau. Sihu pulih untuk pertama kalinya dan ditutupi dengan daging dan darah. Sekarang dia kuat. Di tempat seperti bumi, bisakah dia keluar dari masalah dan menyingkirkan dilema Sisen? Dan dia sudah maju. Bagaimana situasimu? Chu Feng curiga. Ada iblis besar di bumi. Aku hampir mati ketakutan saat menemukannya sesekali. Meskipun dia bersembunyi di tengah bumi dan tidur nyenyak, napas yang meluap membuatku pingsan, tetapi aku tetap tidak bisa melarikan diri. Sepertinya aku terlibat dengannya, karena aku diberi makan oleh pecahan jalannya untuk menyingkirkan rubah batu. Aku dalam keadaan baik, terutama belum lama ini, Sihu sangat ketakutan saat dia dalam perjalanan bisnis. Tangan hitam itu bangkit kembali dan mengabaikannya, tetapi dia ingin bersikap kejam terhadap dunia luar, yang benar-benar mengejutkan Sihu. Namun, saat itu, dia tidak tahu wilayah tangan hitam dan tingkat raja. Sekarang, ketika Sihu benar-benar menyadari bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok raja peri yang telah menyatukan napas mereka sendiri, dia tiba-tiba meniup rambutnya dan merasa bahwa seluruh dunia sangat jahat padanya. Tidak apa-apa, Tuan Tua. Jangan takut. Di sini, kamu berbicara dengan Tuan Jiu Dawei. Jangan takut jika aku di sini. Siapa Master Jiu Dawei? Tanya Sihu. Seorang Taois, jangan gugup. Ini bukan masalah. Setelah mendengar ini, Sihu langsung terhuyung dan hampir jatuh. Daozu, hatinya bergetar. Ngomong-ngomong, ada 10 rubah surgawi di antara keturunanmu. Aku hampir mengalihkan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku padanya. Chu Feng memberitahunya tentang situasinya dan berbisik diam-diam, memintanya untuk berbicara tentang urusan luar negeri dengan Jiu Dao. Nak, apakah kau kembali untuk berbicara tentang masa lalu, mencari orang dan mengobrol di mana bekas kediaman Kaisar Surgawi? Raja Anjing tidak bisa menahannya. Pergi, bawa kamu. Chu Feng memimpin jalan ke sebuah kota kecil, kota oriental yang khas, dan beberapa bangunan memiliki pesona klasik. Ini dia. Chu Feng menunjuk ke sebuah rumah yang sudah lama kosong. Sapi menunjukkan warna aneh untuk pertama kalinya. Tempat ini tidak aneh. Mereka tinggal untuk waktu yang lama. Mantan kediaman siapa ini? Apa-apaan ini? Apa kau yakin ini tempat tinggal Kaisar Yetian? Raja Anjing itu menatap. Mantan kediaman Kaisar Langit, milikku. Tidakkah kau pikir aku adalah calon Kaisar Langit, Chu tertinggi? Ketika Raja Anjing mendengar ucapan itu, dia langsung ingin membunuhnya. Wajah Kaisar tua Gu Qing berkedut. Dia ingin mengatakan bahwa kau siap memberontak terlebih dahulu sebelum aku runtuh. Namun, dia pikir dia akan runtuh kapan saja. Terlalu dini bagimu untuk merebut tahta.
Kaisar anjing itu menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, apakah kamu akan memanggang dirimu sendiri atau menungguku memanggangmu? Bukankah aku membawamu ke bekas kediaman Kaisar Tiandi? Ini adalah kediaman Kaisar Chu. Aku tidak mengatakan itu adalah Kaisar Ye Tiandi." Chu Fengzhen berkata, namun, melihat Raja Anjing itu tidak masuk akal dan para raja menatapnya, dia menasihati lagi. Kemudian dia membawa mereka ke sebuah padang gurun dan memberitahu mereka bahwa disinilah tempat kelahiran Kaisar Ye Tian. Siapa? Raja Peri tidak puas. Tidak ada yang bisa dibodohi kali ini. Ini jelas bekas kediaman Kaisar Langit, tetapi semuanya telah berubah menjadi debu. Kamu dapat membangunnya dengan baik. Chu Feng bersumpah bahwa dia benar kali ini. Orang-orang melihat ke arah Raja Anjing dan mendapati bahwa dia sedang kesurupan. Apakah? Benarkah? Bagaimana kamu tahu di sini? Raja Anjing bertanya dengan galak. Aku bertanya kepada anakku secara pribadi. Dia membangkitkan sebagian ingatannya dan tahu di sini. Chu Feng tersenyum. Pada saat ini, mayat busuk itu marah dan ingin mencekik pendeta Tao kecil itu. Apakah kamu mengenali ayahmu lagi? Pendeta Tao kecil itu sangat polos. Ayahnya diam-diam tanpa malu-malu memohon apapun di sana. Tidak bisakah kamu memberitahunya? Mayat busuk itu menatap, dan Raja Anjing juga memiliki wajah anjing hitam yang tenang dan ingin melolong sebentar. Melihat orang-orang itu tampak tidak enak, Chu Feng segera mengalihkan perhatian mereka dan berkata, "Ayo pergi. Membawa kalian ke tempat Kaisar Ye Tian memasuki langit berbintang, melihat langit berbintang dan menyantap hidangan lezat Kaisar Tian di sana." Di pemberhentian berikutnya, mereka tiba di puncak Gunung Tai. Lihat, ini adalah puncak Kaisar Langit. Ketika Jiulong menarik peti mati dari langit, peti itu meninggalkan legenda dengan sekelompok anak muda yang bermimpi tetapi secara tidak sengaja menerobos jalan kuno bintang-bintang. Sejak ada seorang kaisar di dunia ini, Chu Feng ada di sana, seperti seorang pemandu wisata. Baiklah, semuanya jangan hitam. Aku sudah mengatur agar perjamuan kaisar diadakan di puncak Kaisar Langit sekarang juga. Dia buru-buru menambahkan. Chu Feng memperkenalkan dengan seringai lebar dan berkata, apa saja 8 masakan utama, apa perjamuan Manchu dan Han, apa barbeque jalanan, apa camilan istimewa, tetapi tidak ada makanan yang tidak bisa aku bawa. Apakah kamu yakin ini semua dimakan oleh Kaisar Surga? Tanya Raja Abadi. Tentu saja, karena orang yang datang ke sini dan Ye Tiandi, aku tidak tahu era mana yang dimulai, dan tangan hitam itu juga pulih kemudian. Biarkan bumi bereinkarnasi, mereproduksi pemandangan lama tahun itu, dan berharap untuk melahirkan 2 orang seperti itu lagi. Bukankah seharusnya aku dilahirkan dari perampokan? Jauh sekali, maksudku, bumi terulang kembali dan peradaban bereinkarnasi. Secara alami, semua makanan lezat yang khas tidak dapat melarikan diri, dan itu adalah kemunculan kembali masa lalu. Selain itu, aku pikir semua yang aku suka makan adalah apa yang Ye Tiandi suka makan di masa lalu. Chu Feng ada di sana, dan cukup narsis. Raja Anjing menatapnya dan berkata, aku benar-benar ingin membunuhnya. Untungnya, ia ditahan dengan 9 cara dan 1, kalau tidak anjing tua itu akan berlari keluar dan mulai. Ini adalah favorit Kaisar. Chu Feng memperkenalkan hidangan, termasuk yang direbus, dikukus, direbus, dipanggang, dan semua jenis produk. Apa jenis hidangan dan minyak yang kamu gunakan? Itu bukan minyak burung emas yang dimurnikan oleh Jin Wu, atau minyak tulang harimau yang dimurnikan oleh berbagai harimau liar, atau minyak biji anggur peri yang dimurnikan oleh anggur peri. Rasanya terlalu umum. Kaisar Surga menyukai ini. Seorang Raja Peri berbicara, kakek, kamu bisa merasa puas. Ketika Kaisar masih manusia sebelum dia menjadi seorang Taois, dia makan jauh lebih buruk darimu. Setidaknya itu juga makanan organik yang murni alami dan bebas polusi. Tahukah kamu apa yang dimakan Kaisar pada awalnya? Itu semua adalah minyak selokan. Tentu saja, dia tidak tahu-tahu. Berapa tahun kemudian dia memahaminya. Aku tidak percaya kamu bertanya kepada Kaisar Anjing. Mata Raja Anjing itu tidak bagus dan dia menatapnya. Itu adalah penghinaan terhadap kematian. Begitu orang lain melihat bahwa Kaisar Anjing tidak berbicara, mereka segera tahu bahwa itu adalah default. Tetapi yang lain penasaran dan tidak tahu apa itu minyak selokan. Mereka berkata mereka ingin mencobanya. Agak sulit, tidak apa-apa. Setelah selesai dan sisanya dingin, aku akan membantumu memurnikan dan mengekstraknya, dan minyak selokan akan diproduksi.
Keluarlah dari sini, dasar iblis kecil. Titik 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 titik. Jiu Dao menatap Chu Feng dan berkata, karena kamu bisa menemukan resep Ye Tiandi, carikan aku makanan lezat favoritmu. Tenang saja, kamu tunggu saja. Chu Feng berbalik dan menghilang. Setelah beberapa saat, dia kembali. Sambil membawa wadah besar yang indah, sebuah pot perak besar, dia menyerahkannya kepada Jiu Daoyi dan berkata, ramuan berharga yang disukai oleh Kaisar Surga. Jiu Dao curiga, tetapi dia tidak takut dengan makanan yang buruk. Dia adalah pendiri Taoisme. Bahkan jika dia memakan satu truk racun yang paling kuat, dia masih hidup dan sehat. Namun, ketika dia menelan seteguk dengan mulutnya ke cerat pot, dia menyemprotkannya lagi dengan sekali hisapan, dan cairan putih itu tumpah ke seluruh tanah. Kulit lelaki tua itu suram, dan kemudian dia sedikit marah dan berkata, aku sudah sangat tua. Aku telah hidup selama beberapa abad. Beraninya kau memberiku susu. Vulgar. Chu Feng tenang. Melihat Jiu Dao akan marah secara menyeluruh, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, waktu telah berubah. Ini adalah minuman yang menyehatkan. Selain itu, aku telah berkonsultasi dengan 3 orang tua. Siapa yang paling suka ini? Chu Feng menunjuk ketiga veteran di sekitar Jiu Daoyi, menunjukkan bahwa mereka mengatakan kepadanya bahwa dia suka minum susu hewan. Nah, apakah kamu masih memiliki preferensi ini? Banyak Raja Peri mendengarkan dengan saksama karena takut ketinggalan. Bahkan, Raja Peri diam-diam memutuskan bahwa perlu untuk mengikuti jejaknya untuk membudidayakan keturunan. Tabung susu hewani sudah cukup dan dapat diberikan sejak kecil hingga berusia 80 tahun. Chu Feng dengan cepat menambahkan, saya katakan, ini adalah susu hewani paling segar yang saya peras untuk Anda pertama kali. Lihat, masih mengepul. Pamanmu, Jiu Daoyi ingin menyambutnya seperti ini. Dia tidak bisa maju atau mundur. Karena beberapa hal memang benar. Bahkan saat dia masih muda, dia sangat menyukai permainan ini. Minumlah selagi hangat. Aku akan memberitahumu bahwa planet ini terbuat dari pecahan perwakilan dari 9 hari dan 10 tempat dengan kekuatan sihir yang besar. Susu hewan yang kamu minum sekarang mungkin adalah keturunan langsung dari kumpulan hewan buas asli yang kamu sukai. Karena itu, yakinlah bahwa sumber susunya tidak berubah, tetapi rasanya. Diam, 9 cara satu benar-benar tidak tahan padanya. Tentu saja, kamu juga harus berterima kasih kepada makhluk setengah gelap. Bagaimanapun, dialah yang bereinkarnasi di bumi dan mereproduksi semua spesies di tahun itu. Chu Feng Moji, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan langsung menembakmu. Jenggot 9 cara dan 1 roh muncul. Chu Feng sangat tidak mau dan membuka mulutnya. Bagaimanapun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menggores beberapa kata di kehampaan dengan tangannya, apakah kamu masih pengikut itu? Jika demikian, kamu harus mengeringkan panci susu hewan yang mengepul ini. Para raja menyaksikan kegembiraan itu, tertawa dan tertawa. Satu persatu, dia melemparkan jubah dan lengan bajunya, membuat Chu Feng menghilang, dan langsung membiarkannya terbang sejauh 18.000 mil keluar angkasa. Chu Feng datang keluar angkasa dan langsung menuju ke situs Lamadayang. Sekarang tempat ini sunyi, karena diratakan dengan tanah oleh para murid Taiwu Tianzun. Jiu Daoyi kemudian tiba. Meskipun mereka baru saja melempar, mereka baru saja menyingkirkan kerumunan. Di planet ini, vegetasinya jarang. Itu dicuci oleh darah tahun itu, dan sumber bintang tertusuk dan menjadi tanah tandus. Namun, pintu masuk ke tanah asing dari tanah murni Dayang masih tersembunyi di reruntuhan. Yah, pintu masuknya aneh. Benar-benar ada kekuatan misterius yang bercokol di dalamnya. Itu tidak sederhana. Mengapa kita tidak melempar Guking terlebih dahulu? Jiu Daoyi berdiskusi dengan Chu Feng, yang membuat orang merasa sangat tidak bisa diandalkan. Chu Feng berkata, tidak, dia terluka secara diam-diam. Dia sendiri kadang-kadang mati. Jika kamu melakukannya, apakah kamu ingin mengirimnya untuk mati terlebih dahulu? Dalam hal ini, akhir era ini terlalu cepat. Apakah kamu benar-benar akan menungguku naik tahta? Ya, mentalitasnya mudah runtuh. Meskipun dia adalah putra kaisar, dia sangat terpukul oleh kenyataan. Hatinya penuh dengan lubang, dan dia benar-benar tidak tahan dengan lemparan itu. 9 mengangguk. Chu Feng tidak ingin menatapnya dengan baik. Karena dia tahu bahwa orang lain begitu sengsara,
apakah kamu hanya ingin melemparkan kaisar baru itu langsung ke dalam lubang asing yang tidak tahu detailnya? Aku tidak banyak berpikir. Aku adalah tubuh yang tak terkalahkan. Aku mati rasa ketika aku dihancurkan oleh tahun-tahun. Berita buruk datang dari waktu ke waktu dari kerabat dekatku, darah, saudara, teman, dan orang tuaku. Aku satu-satunya yang tersisa di dunia. Bahkan untuk hidup dan menjadi lebih kuat, mereka tidak ragu untuk mengupas, mengekstrak tulang, dan memurnikan jiwa. Apa yang mengerikan dan apa yang ditakuti? Aku sudah terbiasa dengan itu. Kamu sempit dan berkulit. Kedengarannya menakutkan. Mengapa aku tidak menuangkanmu secangkir, Zeniang, untuk menebusnya? Keluar dari sini, dasar iblis kecil. Wajah Jiu Daoyi tiba-tiba menjadi gelap dan tampak buruk. Dia berkata, cepat ubah wajahku. Chu Feng langsung berhenti bicara. Lebih baik tidak mengganggu lelaki tua itu, kalau tidak dia akan menderita. Begitu Jiu Dao menatap pintu masuk, dia melihat lagi dan lagi. Sambil memegang peta pemakaman, dia harus masuk sendiri. Chu Feng khawatir jika dia membunuh lelaki tua itu di dalam lubang, dia akan memiliki hati nurani yang keras sepanjang hidupnya. Lebih baik kau panggil Gu Qing. Kalian berdua masuk bersama. Dia memberi saran. Bukankah kau bilang dia mudah mati? Jiu Dao tersenyum. Aku sudah terbiasa. Chu Feng berkata dan menjelaskan, tidakkah kalian ingin kalian berdua saling menjaga? Akhirnya, Gu Qing datang. Setelah mengamati dengan saksama, wajahnya berubah dan berubah, tetapi dia tetap mengambil tanggung jawab dan memutuskan untuk masuk dengan kulit lelaki tua itu. Tanah suci impian yang sunyi, yang dulunya merupakan salah satu tradisi Tao paling makmur di dunia bawah, berakhir seperti ini dan menjadi tanah tandus, yang membuat orang-orang mendesah. Chu Feng pasti teringat pada Qin Loyin, pendeta Tao kecil dan segala macam hal di masa lalu. Baiklah, kami siap masuk, nak. Kau begitu cakap hingga berani memanggil kami berdua di saat yang bersamaan. Tetapi jika kau membunuh dua leluhur Tao sekaligus, itu sudah cukup untuk dikatakan seumur hidup. Kata 9 saat berpisah. Orang tua yang jahat ini tidak terlihat bermartabat dan sama sekali tidak terlihat seperti Daosu. Namun, jika dia ingin menjadi kuat, sesuatu harus terjadi. Mereka menghilang ke tanah asing yang tidak menyenangkan. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Jika mereka semua mati di dalam, bagaimana aku bisa memberitahu murid dan cucumu? Chu Feng berkata pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak bisa menjelaskannya. Tentu saja, di antara murid-murid keduanya, ada seorang Raja Peri. Diperkirakan dia akan gagal jika melarikan diri. Ah puff. Beberapa saat kemudian, Jiu Daoyi muncul dengan cepat. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari gua yang gelap dan aneh itu, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk material abu-abu. Begitu cepat, Chu Feng terkejut. Cepat sekali. Sudah berhari-hari. Jiu Dao menatap dengan tidak puas. Rambutnya acak-acakan, pakaian perangnya compang camping dan berlumuran darah. Dia sangat malu. Jelas, dia bertarung dengan sengit. Bagaimana dengan Gu Qing? Kaisar baru seharusnya tidak runtuh. Chu Feng bertanya, karena Gu Qing tidak muncul. Terlebih lagi, bahkan 9 jalan dan satu seperti ini, jadi dia harus berpikir lebih banyak. Puff, secara kebetulan, Gu Qing muncul dari gua dan memuntahkan beberapa seteguk material abu-abu pekat, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-katanya. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Wajah Gu Qing hitam, dia menatapnya lagi dan lagi. Mengapa dia merasa bahwa bocah itu semakin tidak enak? Dipandang, apakah dia berharap dia akan runtuh begitu banyak? Kemudian kedua pria itu menarik napas dalam-dalam di mulut gua, menoleh dan tenggelam lagi. Benar-benar ada masalah besar. Apakah ada monster mengerikan yang bercokol di dalamnya? Chu Feng curiga. Dulu, dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak mengeluarkan benda itu. Bang! Tiba-tiba, ada sesuatu yang terlempar keluar dari gua. Chu Feng menendang ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teriakan melengking, seperti hantu yang ganas meratap, sangat menakutkan. Apakah itu kamu? Chu Feng terkejut. Ini adalah seekor unta. Dia tampak menyedihkan dan sangat menakutkan. Dia selalu merasa bahwa mayat 10.000 tahun akan melihat matahari lagi. Chu Feng mengenalinya sekilas. Ini adalah orang tua yang mengirimkan kertas rune di daerah terlarang Zheoxiong asing, dan mengintimidasinya lebih dari sekali. Meskipun dia tidak menyerangnya saat itu, dia mengancamnya beberapa kali. Bajingan tua, kamu punya hari ini, dan itu ada di tanganku.
Chu Feng sangat gegabah. Angkat dia dan pukul dia. Tidak peduli siapa kamu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bertarung setengah mati dulu dan keluarkan roh jahat. Bang, kapan, dong, hantu tua bungkuk Yin meraung, mendesis, dan menatap Chu Feng dengan kejam. Dia benar-benar dipukuli dan tulang-tulangnya patah. Benar saja, itu materi abu-abu. Kamu hantu tua yang tidak tahu malu berani mengancamku dan membuatku takut. Kamu tersenyum begitu menakutkan. Hari ini, kakek Chu membuatmu mengerti mengapa bunga-bunga itu cerah dan mengapa wajah kecilmu begitu cerah. Chu Feng memukul hantu tua bungkuk itu dengan suara berderak. Hantu tua bungkuk itu mekar di seluruh wajahnya, dan wajah hantu yang layu itu berlumuran darah. Chu Feng telah melihat bahwa unta tua itu terbuat dari bahan abu-abu, yang sangat mengerikan. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Secara alami, dia dapat melihat lebih jauh detail hantu tua itu. Dia adalah makhluk surgawi, yang berdiam di negeri asing dan melayani sebagai pelayan. Kamu tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun, atau apakah kamu memiliki sedikit kultivasi? Tanya Chu Feng. Mata hantu tua itu tajam. Dia seharusnya mencekik iblis kecil itu sejak awal. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah tumbuh sedemikian rupa sehingga cukup untuk membunuhnya. Katakan, ada apa dengan negeri asing yang rusak ini? Siapa yang kamu layani sebagai pelayan di daerah terlarang itu? Apa isinya? Juga, apakah kamu membuat kertas rune? Jelas bukan. Itu sebagian besar adalah seekor merpati yang menempati sarang burung murai. Chu Feng terus bertanya. Akibatnya, hantu tua itu tidak mengatakan apa-apa. Matanya ganas, jadi dia menatapnya. Akhirnya, Chu Feng menamparnya dan menghancurkannya menjadi materi abu-abu. Adapun cahaya jiwa yang ingin melarikan diri, itu langsung disempurnakan menjadi abu perampokan olehnya. Ada gerakan lain di mulut gua, dan beberapa kitab suci yang compang camping dibuang keluar. Chu Feng membaca dan mempelajarinya dengan saksama. Itu semua adalah kata-kata asing. Dia telah tinggal di dunia itu untuk waktu yang lama, dan dia telah menguasainya. Negara-negara asing dulunya sangat kuat dan memiliki peradaban yang sangat cemerlang, tetapi mereka hancur. Chu Feng mendesah bahwa kitab suci yang compang camping ini mencatat beberapa metode khusus dan jalur evolusi yang khas, yang layak untuk dipelajari. Tidak heran itu akan dihancurkan. Ini melibatkan beberapa metode penggunaan energi aneh. Secara keseluruhan, kitab suci ini memiliki nilai referensi, dan esensinya cukup bagus, tetapi Chu Feng tidak dapat menyalin seluruh koleksi. Jiu Daoyi dan Guqing muncul lagi. Mereka membuang kitab suci dan unta tadi. Sekarang mereka bahkan lebih malu. Akhirnya selesai. Aku tidak menyangka ada orang mati yang hidup di dalamnya. Itu disebut super besar. Ada monster di dalamnya. Seharusnya sudah diseret sampai mati oleh leluhur Tao asing. Namun, material abu-abu terlalu istimewa dan aneh. Setelah sekian lama, selama material itu masih ada, ia bisa dipadatkan lagi. Oleh karena itu, monster yang tidak menyenangkan itu bisa mendapatkan kehidupan baru. Sekarang ia dipaksa untuk merosot terlebih dahulu oleh Jiu Daoyi dan Guqing. Ia sangat tidak sempurna, dan kemudian ia dibunuh sepenuhnya oleh keduanya. Hantu ini pasti merupakan leluhur Tao yang unik pada tahun-tahun itu. Jika kau terus maju, kau mungkin akan memahami jalanmu sendiri, membuka sistem baru, dan pergi ke ujung jalan. Guqing berkata dengan sungguh-sungguh. 9 Dao satu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak zaman kuno, ada beberapa leluhur Tao, tetapi ada beberapa makhluk di ujung jalan. Terlalu sulit untuk dilahirkan. Bahkan jika itu adalah leluhur Tao tertinggi, itu hanya berjarak satu garis dari medan tempat semua makhluk dapat terlihat, tetapi celahnya adalah celahnya. Terjebak di tingkat yang lebih rendah, selalu mustahil untuk melampaui parit alami. Beberapa leluhur Tao yang unik, bahkan jika mereka telah berlatih selama berabad-abad, hampir tidak dapat membuat kemajuan. Mereka tidak dapat mengambil langkah penting itu, yang berarti mustahil untuk memecahkan langit-langit sepanjang hidup mereka. Yang besar di dalam, apakah kamu yakin itu mati dan benar-benar terhapus? Mata Chu Feng berbinar dan bertanya kepada kedua pria kuat itu. Mati itu bersih. Pada masa itu, leluhur Tao tertinggi dari negara asing membawanya untuk mati bersama, tetapi hal semacam ini sedikit istimewa. Meninggalkan sedikit asal dapat pulih setelah waktu yang lama. Kali ini, akhirnya direbus menjadi terak dan abu oleh kita.
Mata Chu Feng langsung berbinar. Sekarang tanah asing telah menjadi dunia tanpa ancaman. Laju aliran waktu di sini berbeda dari dunia luar. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi tanah harta karun yang diimpikan oleh para evolusionis. Kamu terlalu banyak berpikir. Tempat ini sangat tercemar. Hanya sedikit orang yang tahan ketika generasi muda datang. Sedangkan untuk Raja Peri dan yang lainnya, meskipun mereka dapat menanggungnya, bantuan dunia ini kepada mereka terbatas. Karena di masa lalu, dua pemimpin teratas bertarung dengan leluhur mereka dan menghancurkan dunia. Sekarang dunia hanya sebagian dari pemulihan yang lambat. Bagi Yuxian Wang, ada kekurangan jalan. Petik 2. Bahkan generasi muda, setelah berlatih dan memahami di sini, yang terbaik adalah pergi ke alam semesta lengkap lainnya atau dunia kacau yang lebih berbahaya untuk memurnikan diri mereka sendiri. Kedua leluhur Tao memberikan beberapa saran dan membiarkan Chu Feng memahami situasi di sini. Tidak apa-apa, Chu Feng benar-benar tidak peduli dengan apa yang disebut polusi abu-abu dan ketidaklengkapan jalan. Dia membutuhkan tempat ini hanya untuk mendinginkan tubuhnya. Kerugian terbesar dari jalan serbuk sari adalah bahwa setelah berevolusi ke tingkat tertentu, informasi dan potensi tubuh dan jiwa di dalam diperas. Dia berada dalam periode kelelahan yang sangat parah dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Chu Feng sekarang adalah Raja Chu. Dengan karakternya, dia secara alami akan meminta kaisar baru untuk tanah asing tingkat Daewoo dan sebagainya. Dia tidak akan kekurangan bahan strategis di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga memiliki serbuk sari langka. Ada 3 benih menakjubkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Meskipun dia mendobrak batas yang disebut jalan serbuk sari, itu tidak berarti meninggalkan jalan ini. Ini masih jalan utamanya. Dia akan terus maju dengan kepala tegak. Namun, dia akan meningkatkan evolusi secara lebih komprehensif dan meningkatkan transformasi jalur serbuk sari ke tingkat yang melampaui batas. Dia dapat berevolusi dengan benih di dunia luar, dan kemudian menenangkan dirinya di negeri asing ini. Untuk saat ini, semuanya sempurna. Keturunan, murid, dan cucu Anda dapat berlatih di negeri asing bersama saya, dan saya akan membantu mereka melawan dan menghapus materi abu-abu. Menurut Anda, satu hari di sini tidak bernilai 100 tahun, tetapi seharusnya beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Ini benar-benar harta karun yang sangat berharga. Tidak heran orang-orang Yuan ingin membuat ide tentang dunia. Itu layak menjadi harta karun waktu. Chu Feng menjelaskan manfaat tempat rahasia ini kepada 2 orang itu agar kedua lelaki tua itu dapat mengawal mereka. Jangan biarkan ras yang memusuhinya, seperti si Jikwe, Wu Huang, kebangsaan Yuan, masuk. Gu Qing bersemangat. Murid tertuanya tentu saja tidak membutuhkannya. Tempat ini memiliki beberapa iga ayam untuk Raja Peri. Namun, dia memiliki keturunan dan murid. Orang-orang muda itu terlalu membutuhkan harta karun waktu ini. Jiu Dao berkata, kebangsaan Yuan mungkin menyerahkan tempat ini. Aku melihat tulisan tangan mereka. Beberapa orang dari kebangsaan ini datang untuk berlatih. Akibatnya, mereka mencemari asal mereka dan meninggalkan catatan bunuh diri yang mengatakan bahwa dunia aneh ini tidak layak. Yang terbaik adalah menyelamatkan mati rasa. Chu Feng mengangguk. Tiba-tiba dia mendongak dan berkata, "Hei, seseorang datang." Adapun 2 leluhur Tao, tentu saja, mereka sudah merasakan situasinya. Mereka tidak terlalu peduli. Sejak tangan hitam itu pergi, tidak ada makhluk yang bisa mengancam mereka di dunia bawah saat ini. Pengunjung itu tiba di bintang melalui ladang. Dia terbang jauh dan tiba-tiba menemukan Chu Feng 3. Apakah kamu, Chu Feng? Kamu, Paman Ming. Chu Feng dan para pengunjung terkejut. Kemudian mereka tertawa lagi dan bertemu lagi di sini. Paman Ming adalah orang suci kuno di bumi. Setan memanggilnya Paman Ming, dan Chu Feng mengikutinya. Pada tahun-tahun itu, Paman Ming berjuang untuk melindungi tanah airnya dan tidak pernah mati bersama para dewa dan silin. Dia menderita penderitaan dan siksaan yang hebat. Namun, dia akhirnya membebaskan diri dan menunggu sampai iblis dan Chu Feng bangkit. Meskipun sekarang, ini adalah pertikaian di antara para evolusionis tingkat rendah, rasa terima kasih, dendam, dan kebencian yang terlibat memengaruhi hati orang-orang seperti halnya sifat manusia, yang membuat orang marah dan khawatir. Paman Ming, mari kita pergi bersamaku. Sekarang iblis itu ada di matahari dan akan menjadi abadi. Guru suci Yi Chen juga ada di sana.
Sekarang dia telah menjadi guru surgawi lapangan. Kamu dan aku pergi ke matahari. Chu Feng meraihnya. Orang tua itu telah menjaga iblis dan menghargai generasi muda. Apa? Iblis, masih hidup. Paman Ming langsung bersemangat. Gemetar, dia mengulurkan tangannya, mencengkeram bahu Chu Feng dan tersedak. Mata tuanya penuh air mata. Dewa yang malang, aku tidak merawat iblis itu dengan baik pada awalnya. Dia masih hidup. Dewa akhirnya membuka matanya. Teriak Paman Ming. Rambut putih dan matanya keruh. Sulit baginya untuk menahan diri. Pada tahun-tahun itu, hampir semua generasi mereka tewas dalam perang, dan bahkan generasi muda pun tidak dapat lolos dari racun itu. Iblis itu hanyalah seberkas jiwa yang tersisa. Tubuhnya jatuh ke jurang pada zaman kuno, yang sangat tragis. Kemudian, iblis itu muncul kembali di dunia. Paman Ming keluar dari masalah dan menemukannya untuk pertama kalinya. Namun, tragedi itu dipentaskan lagi. Akhirnya, iblis itu bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Tai Wu dan jatuh ke jurang lagi. Paman Ming menangis, terseduh-seduh dan tidak bisa berhenti. Sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Dia masih hidup dan dalam kondisi baik. Dia juga mempelajari beberapa sistem peradaban evolusi. Pada tahun-tahun itu, dia memasuki dunia bawah yang agung dari jurang. Chu Feng dengan cepat menjelaskan situasinya untuk menenangkan hatinya. Oke, pergi, bawa aku ke iblis dan orang suci itu. Bibir Paman Ming bergetar dan air mata lama mengalir. Ketika dunia bawah berakhir, Chu Feng dan para raja berangkat dalam perjalanan pulang. Ketika saya kembali, ada dua orang lagi, Si Hu dan Paman Ming. Saya berkata kepada Anda para tetua, Anda orang-orang dengan status tinggi juga makan naka dan meminta semua jenis makanan khas setempat. Bahkan biksu tingkat rendah akan diperas oleh Anda. Di langit berbintang, Chu Feng menatap para raja, karena dia telah mempelajari situasinya. Orang-orang ini tidak memiliki botol yang kurang. Apa resep untuk perjamuan kaisar, apa batu biru yang pernah diduduki kaisar, dan bahkan seseorang ingin menebang puncak gunung Tai dan mengambilnya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang berani memulai tanpa pandang bulu, karena takut menyebabkan sebab dan akibat yang besar. Chu Feng berkata, hal yang paling berlebihan adalah Anda mencari binatang buas betina di mana-mana untuk diperah, yang membuat harimau dan serigala melompat. Anda tidak tahu bahwa Anda pikir musim semi akan datang dan semuanya dihidupkan kembali. Monster tua berkata, bukankah sudah siap bagi generasi mendatang keluarga kita untuk mencicipi susu binatang buas yang pernah diminum itu? Lagi pula, apa yang kau katakan masuk akal. Karena bumi bereinkarnasi, susu yang dihasilkan oleh keturunan binatang buas itu seharusnya memiliki rasa yang sama dan tetap menjadi sumber susu asli. Jadi, kau memerah susu binatang di seluruh dunia. Faktanya, bumi ini miskin sumber daya. Kau membuat langkah besar seperti itu. Jika orang itu tidak senang setelah merasakannya, ia seharusnya meninggalkan beberapa kesempatan untuk bumi, yang juga merupakan pertukaran yang setara. Omong kosong Chu Feng seperti itu, kalau generasi setengah baya dan muda sifatnya mengejek, tidak terlalu ambil pusing, dan tidak menanggapi dengan serius. Namun, wajah orang-orang tua itu telah berubah. Pada level mereka semakin memahami rasa kagum dan takut untuk menanggung sebab dan akibat. Dalam sekejap, beberapa monster tua bersinar di tangan mereka, dan mereka benar-benar memainkan sia ilahi satu demi satu, terbang ke bintang biru air di belakang mereka. Di Yangjian, Xiazu, istana surgawi pusat melayang di udara, megah dan hikmat, dengan aliran sia ilahi dan udara ungu. Para raja kembali dan semuanya kembali normal. Setelah Chu Feng kembali, dia langsung meminta kaisar baru Guqing untuk sumber daya evolusi, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ternak, Dongdahu, dan yang lainnya. Sekarang, dia dinobatkan sebagai Raja Chu, dan telah memberikan kontribusi berkali-kali, terutama dalam duel antara dewa dan generasi muda, untuk memenangkan wajah yang hebat bagi dunia bawah. Selain itu, dia menunjukkan potensi yang luar biasa dan mengerikan. Guqing tidak akan menekannya di depan umum atau pribadi, dan harus memberinya sumber daya evolusi yang dia butuhkan. Benar saja, Guqing melambaikan penanya dan memintanya untuk mengambilnya dari rumah harta karun tanpa ragu-ragu. Tunggu sebentar, nak. Apakah kamu siap untuk berevolusi dan berlari ke negeri asing? 9 berteriak padanya. Ya, Chu Feng mengangguk. Dalam lingkungan seperti itu, apakah dia punya pilihan lain?
Tentu saja, dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jangan khawatir, kurasa kita harus mencarikanmu beberapa mitra Tao untuk membantumu menikah. Yang terbaik adalah menikahi semua keluarga yang kuat. 9 berkata, hah, Chu Feng terkejut. Bagaimana situasinya? Apa ide orang tua yang jahat itu? Apakah kamu tahu bahwa begitu kamu mencapai alam surga, sulit untuk memiliki keturunan? Itu hanya mungkin dengan bantuan berbagai obat-obatan suci. Kamu sekarang berada di alam Hunyuan, yang juga disebut orang biasa sebagai kekuatan besar. Jika kamu naik ke lantai lain dan ingin memiliki keturunan, itu akan lebih mengkhawatirkan. 9 cara satu pengingat yang sangat serius, ini. Chu Feng benar-benar terkejut. Aku bermaksud memilih pasangan Tao untukmu dan memimpin pernikahanmu secara langsung. Gu Qing juga berbicara dan sangat mementingkan Chu Feng. Kalau tidak, dia dan makhluk-makhluk di tingkat 9 Dao dan 1, apalagi para biksu di alam Yuan campuran, adalah makhluk abadi sejati, dan bahkan Raja Peri mungkin tidak dapat melihat mereka dari waktu ke waktu. Benarkah? Chu Feng menatap 9 dan 1. Tentu saja, kecuali jika kamu ingin putus, mulai saat itu, dedikasikan dirimu untuk berlatih dan jangan pernah mempertimbangkan masalah keturunan. 9 mengangguk. Aku punya seorang putra. Chu Feng berbisik. Apakah kamu pikir putramu dapat diandalkan? Dia akan bergabung dengan yang lain kapan saja dan menjadi monster tua. Apakah kamu akan memanggilnya putranya atau apakah dia ingin kamu memanggilnya leluhurnya? Gu Qing bercanda. Chu Feng memikirkan mayat busuk itu dan merasakan hawa dingin. Kalau begitu, hiduplah sesuai dengan tata gata, hiduplah sesuai dengan King, dan wanita serta latihanku akan hidup sesuai dengan itu. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh jelas. Chu Feng sangat terjerat dalam menghadapi peristiwa besar dalam hidup. Dia secara alami memikirkan Qin Loyin. Karena semua jenis kecelakaan, mereka memiliki anak, tetapi sekarang Tao kecil itu dapat terbang ke langit dan melarikan diri, tetapi mereka kehilangan kontak. Bagaimanapun, setelah kebangkitan peri puisi hijau di era prasejarah, ingatan utama membawa hal-hal lama. Siapa yang bisa melupakan masa lalu? Sekarang ia menggabungkan pengalaman Qin Loyin, tetapi itu hanya mencakup 10% dari ingatan aslinya. Terlalu sedikit untuk mengubah esensi jiwa dan pikirannya. Dia sekarang adalah Qin Yin dan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Hubungan di antara mereka sedikit rumit, tidak jelas dan berantakan. Chu Feng tidak dapat dan tidak memiliki hak untuk saling menyalahkan. Mengapa kamu mengerutkan kening? Apakah kamu ragu-ragu dan tidak tahu pendamping Tao seperti apa yang harus dipilih? Tidak masalah, aku akan menunggumu untuk memilih. 9 jalan dan 1 tas. Gu Qing bahkan berkata langsung bahwa surga sudah terbentuk sejak awal, jadi dia ingin lebih banyak acara yang membahagiakan. Dia bersedia memimpin pesta pernikahan untuk kaum muda dari semua kelompok etnis, untuk mencairkan suasana masa-masa sulit. Menurutku Ouyang Long itu bagus. 9 jalan dan 1 jalan terbuka. Chu Feng, A Keong tanda pagar persen. Apa yang ingin dilakukan lelaki tua yang sudah meninggal itu untuk menghibur orang? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Mengapa kau menyebut katak Ouyang? Bagaimana menurutmu? Jiu Dao menatapnya dan berkata, maksudku, Ouyang Feng bukanlah lelaki kecil. Aku telah menghitung bahwa dia mungkin benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Ulat Sutra di ujung Sungai Jiwa. Daozu menyimpulkannya sendiri, yang tentu saja dapat diandalkan. Dia mengira Ouyang Feng mungkin adalah reinkarnasi dari Ulat Sutra kecil, jadi dia juga berencana untuk mencarikannya pernikahan kali ini. Pada saat kritis, dia ingin berkomplot melawan Kaisar Ulat Sutra. Chu Feng ingin mengatakan bahwa lelaki tua jahatmu benar-benar disengaja. Kau menyebut katak Ouyang dan dengan sengaja menakut-nakuti orang. Ah, Jiu Dao tertawa dan berkata, bagaimana dengan mutiara hitam dari keluarga Mang Niu? Meskipun tubuhnya sedikit lebih kuat, itu baik untuk generasi mendatang. Itu dapat melahirkan orang yang kuat dengan fisik yang luar biasa. Selain itu, di keluarga ini, dia cukup cantik dan menakjubkan. Bagaimana denganmu? Wajah Chu Feng tanpa ekspresi dan berkata, aku berterima kasih. Terima kasih semuanya. Lebih baik aku serahkan pada cucumu Suan jika kamu punya. Tentu saja, harus diperjelas bahwa ini bukan diskriminasi, tetapi aku tidak mengenalnya, tidak punya perasaan dan tidak bisa bersama. Kaisar Anjing datang ke istana Kaisar untuk pertama kalinya. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk takut pada Kaisar baru. Tidak peduli apapun, Gu Qing adalah keponakannya.
Ia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu tentang putri dari suku Yuan? Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Keharmonisan sangat berharga. Teman Tao, tolong jaga mulutmu. Hentikan. Chu Feng menolak dengan tegas. Raja Anjing berkata, menurutku itu sangat bagus. Bahkan jika kebencian tidak dapat diselesaikan, akan lebih baik jika pemenang mengambil putri musuh sebagai selirnya. Chu Feng memutar matanya. Anjing ini benar-benar bukan anjing yang baik. Ia sama sekali bukan orang yang baik. Ia tahu bahwa Kaisar Anjing selalu ingin membunuh orang-orang Yuan karena ia ingin melampiaskan amarahnya kepada iblis dan lelaki tua Yusang. Jiu Dao tersenyum dan berkata, kalau tidak, aku akan berdiskusi dengan makhluk aneh dan memberimu wanita cantik berkaki jenjang di antara makhluk abu-abu. Bahkan jika masa kegelapan datang di masa depan, kekuatan jahat akan membunuh kita semua. Ketika hawa dingin menyelimuti bumi dan kegelapan menyelimuti seluruh alam semesta, kau juga memiliki kesempatan untuk hidup. Chu Feng melihat lagi dan lagi, tetapi dia masih tidak berani melawan barang lama itu. Mayat busuk itu juga datang dan berkata, anak muda, jangan lakukan ini atau itu. Siapa yang kamu inginkan, itu tidak akan terasa berat. Baiklah, aku akan membantumu memilih. Aku akan pergi ke dunia bawah untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa di tanah pemakaman. Jika masih ada, aku akan membantumu menggali mayat kuno ratusan juta tahun yang lalu. Jangan khawatir, itu pasti cenayang, dan itu pasti hidup dan panas. Chu Feng membenci dingin dan tidak mau bicara. Bangsi tua ini jelas mengerumuni dan menggodanya. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahan. Melihat mayat busuk itu, dia menjawab, aku akan berunding dengan anakku dan biarkan dia berdebat denganmu. Mayat busuk itu langsung membelai lengan dan lengan bajunya. Dunia luar telah lama menjadi diskusi panas. Setan Chu akan menikah. Ini bukan hal yang kecil. Bagaimanapun, dia juga orang aneh yang terkenal di seluruh dunia. Setidaknya, dia bisa melempar dan berputar. Tidak akan pernah ada kedamaian dimanapun dia berada. Pada saat yang sama, potensinya luar biasa dan jelas bagi semua orang, dan semua pihak ingin menang. Monyet, adikmu sangat cantik dan cantik. Dia jauh lebih cantik dan cantik daripada monyet berbulumu. Tidakkah kamu ingin menjadi paman Chu Feng? Lao Gu bertanya pada monyet Mitian. Iblis tua, mengapa aku tidak terlihat bagus? Aku adalah raja monyet yang terkenal. Mitian sangat marah dan ingin berduel dengan Lao Gu. Di sisi lain, Raja Peri dari keluarga Mamiu menarik telinga sapi hitam besar itu dan berkata, anak sapi, kamu dan Chu Feng adalah saudara sumpah. Pergi dan perkenalkan mutiara hitam kita padanya dan biarkan mereka menjadi pasangan Tao. Mo, leluhur, apakah kau membenciku? Aku ditakdirkan menjadi leluhur Tao di masa depan. Bukankah lebih baik jika si cantik pertama di keluargaku menikah denganku? Sapi hitam besar itu menepuk dadanya dan berkata, Daozu, aku tidak berani memikirkan, leluhurmu. Keluarga kita tidak pernah melahirkan makhluk seperti itu. Keluarga Zhou, banyak orang menggoda Zhou Si dan mengatakan bahwa dia akhirnya akan mencapai hasil yang positif. Penantian selama bertahun-tahun itu sepadan dan menolak Junyan dari semua kelompok etnis yang direkomendasikan oleh keluarga. Zhou Si tersipu dan berbisik, tetapi aku mendengar bahwa dua leluhur Tao dan Raja Peri membantunya memilih pasangan Tao. Dia biasanya lincah dan cerdas, kuno dan aneh, tetapi kali ini dalam hal hidupnya, dia juga sedikit gelisah. Dia tidak lagi licik, tetapi pemalu dan gugup. Jangan khawatir, kuncinya adalah melihat Chu Feng sendiri. Jika dia kejam, kita akan menangkapnya dan menekannya di gua iblis bawah tanah selama 100.000 tahun. Beberapa wanita tua di klan itu tertawa dan berbicara, tetapi mereka sangat lega. Di istana Kaisar Surga, Jiu Dao menahan senyumnya dan berhenti menggoda Chu Feng. Dia berkata, biarkan aku memberitahumu sebuah pesan. Aku baru saja menghubungi iblis dan Yusang yang berjarak ratusan ribu mil dengan metode rahasia. Yusang sangat puas denganmu dan senang memiliki menantu Xuansun seperti itu. Namun, iblis itu menyangkalnya. Dia hanya peduli tentang evolusi dan transformasi dalam hidupnya. Dia tidak ingin terlibat terlalu dalam di dunia manusia. Dia menganggapmu sebagai saudaranya dan bersedia berevolusi bersamamu sepanjang jalan. Setelah 9 kata, aku secara umum memahami sikap iblis itu. Chu Feng mengangguk. Bagi wanita dengan bakat surga ini,
dia selalu menganggapnya sebagai orang kepercayaan dan sesama pejalan di jalan evolusi. Di masa depan, dia dapat saling mendukung dan bekerja sama di bidang tertinggi. Baginya dan iblis, lebih baik bersikap sederhana dan murni. Di masa depan, dia akan berjalan bersama dan memperluas jalur praktik. Orang kepercayaan semacam ini bukanlah pasangan Tao, tetapi hubungannya sedekat sebelumnya. Adapun Qin Loyin, aku baru saja mendengarnya, dan dia menjawab. Jiu Dao menatap Chu Feng. Chu Feng berkata, kamu tidak perlu menatapku. Sejujurnya, aku benar-benar bingung. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari seorang Tao kecil, tetapi aku juga memahaminya. Ketika dia mendengar ini, yang lain tidak bereaksi. Mayat busuk itu berbalik dan menghilang. Dia tidak ingin mendengar hal-hal yang membuatnya marah ini. Dia berkata bahwa setelah ingatannya pulih, dia tahu siapa dirinya. Dia pernah menanggung beban berat. Dia tidak memiliki urusan pribadi dengan anak-anak. Dia hanya ingin membuat jalan kuno impian dan tanah suci impian muncul kembali di dunia dan mengembalikannya ke era yang paling makmur dan cemerlang. Pada saat yang sama, dia juga jujur. Apa yang dia katakan kepadamu di awal adalah bahwa dia memiliki rasa memiliki di masa prasejarah. Sebenarnya, semua ini adalah kata-kata kosong. Dia hanya ingin berpisah darimu dan membiarkanmu menyerah lebih awal. Dia sengaja melirik pria itu dan berbisik tentang prestasinya yang gemilang. Sebenarnya, untuk apa yang disebut mitos dalam mitos, tidak ada persimpangan antara dia dan dia. Dia hanya mengagumi kekuatan tempurnya. Dia bersedia menjelaskannya sebelum kamu menikah. Dia tidak ingin melibatkan anak-anak dan wanita dalam kehidupan ini. Sedangkan untuk Taois kecil, tentu saja, dia akan merawatnya seperti dirinya sendiri. Chu Feng mengangguk tanpa suara. Kemudian dia mendesah bahwa Qin Loyin hanyalah bagian dari puisi King. Sekarang King Yin adalah perpaduan keduanya, dan dia telah sepenuhnya menyadari segala macam hal di masa lalu. Di kejauhan, mayat busuk itu akan meledak lagi. Ayahku tidak masuk hitungan, dan ibuku akan datang kepadanya. Salah, cari seorang Tao kecil. Tetua, jangan berumur sebulan. Aku akan memutuskan sendiri. Chu Feng membuka mulutnya. Kalau tidak, barang-barang tua ini tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menambah kekacauan dan membuatnya merasa berat. Siapa yang kamu pilih? Kamu tidak akan menyukai Luo Tianxian milik dewa, tetapi pintu dewa tertutup. Sulit, Gu Qing tersenyum. Jelas, beberapa pria tua yang jahat senang dengannya. Zhou Si, Chu Feng tidak berbicara omong kosong. Dia menunjukkannya secara langsung. Yah, kupikir itu gadis yang sama. 9 mengangguk. Sekarang setelah kamu tahu, kamu telah membuat perubahan dan mengatakan banyak hal yang berantakan, melibatkan semua makhluk aneh, belum lagi mutiara hitam dan yang lainnya, pria tua yang jahat. Nak, aku akan melamarmu. Betapa besarnya wajah leluhur Tao, dan Kaisar baru Gu Qing bersedia memimpin pernikahan, yang benar-benar merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia. Setelah waktu yang singkat,